Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4926 sampai dengan bab 4950 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4926 melihat tindakan Harvey York, Aldemar Miao yang ditakuti Harvey York. Segera, dia meletakkan tangannya di punggungnya, dan berkata dengan tenang, jika kamu tahu kamu takut, berlututlah. Jangan buang waktuku. Saya tidak suka bicara omong kosong, saya suka sederhana dan langsung. Berlutut atau mati. Paola Jin juga berkata dengan ekspresi palsu, Harvey York, kamu tidak tahu kekuatan Aldemar Miao. Dikatakan bahwa dia pernah menghadapi 10 master teratas tanpa kekalahan pada saat yang sama, dan benar-benar tak terkalahkan. Dan dia membunuh banyak orang yang berani bergaul dengan klan mayat, jadi jangan abaikan hidup dan mati. Dengarkan aku, berlutut. Saya pikir demi sedikit kekerabatan itu, untuk kebaikan Anda sendiri. Aldemar Miao juga berkata dengan bangga, berlutut atau tidak. Berlutut atau tidak, saya katakan, jika Anda membiarkan saya menembak. Biarkan saya berlutut, Anda tidak layak. Harvey York langsung menyela kata-kata Miao, dan dia hampir muntah darah. Pada saat yang sama, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan mengambil langkah maju dan menamparnya. Semua seni bela diri di dunia tidak terkalahkan, hanya cepat yang tidak bisa dipatahkan. Tamparan Harvey York tampak ringan dan berkibar, seolah-olah tidak memiliki kekuatan atau kecepatan. Adegan ini membuat Aldemar Miao sangat jijik, dan dia berkata dengan ekspresi jijik, menantu kecil, beraninya kamu melakukannya denganku. Kamu ingin mati. Pada saat ini, Miao Feng juga menembakkan pukulan backhand-nya dengan satu telapak tangan, ingin menghadapi Harvey York. Dia yakin bahwa telapak tangan ini pasti bisa menjatuhkan Harvey York dengan baik. Hanya saja telapak tangan kedua belah pihak baru saja menyentuh satu sama lain, dan kekuatan mengerikan itu langsung membanjiri. Apa? Aldemar Miao dengan ekspresi terkejut, dan pada saat berikutnya, semua pertahanan di tubuhnya runtuh. Pada saat dia kehilangan suaranya dan berteriak, tamparan Harvey York telah mendarat di wajahnya. Tamparan, Aldemar Miao terbang keluar dan menabrak langsung ke gerbang perunggu, membuat suara keras. Penonton lamban, dan pikiran semua orang berdengung. Bagaimana bisa? Melihat Aldemar Miao, yang berkedut seperti anjing mati saat ini, semua orang sedang bermimpi. Bukankah Harvey York hanya tamparan biasa? Bagaimana bisa ada kematian seperti itu? Wajah Edward Miao, yang awalnya tersenyum, semakin tenggelam. Aldemar Miao adalah master pertama dari generasi muda pemburu mayat, dan dia adalah orang kepercayaannya. Tapi kenapa dia tidak bisa menghentikan tamparan Harvey York? Apa lelucon? Aldemar Miao, ada apa denganmu? Pada saat ini, klan pemburu mayat lainnya juga bereaksi, dan mereka semua bergegas keluar dengan ekspresi marah, mencoba membantu orang berdiri. Kelopak mata Paola Jin juga melompat saat ini, dan dia tidak mengerti mengapa Harvey York memiliki keterampilan seperti itu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini tidak mungkin. Edward Miao berkata dengan ekspresi muram, cepat, hubungi nomor darurat 122. Tidak butuh. Aldemar Miao tidak bisa menutup wajahnya saat ini, dia mendorong semua orang menjauh dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Dia mengertakkan gigi dan menatap Harvey York, matanya penuh kebencian. York, apa kau punya rasa malu? Beraninya kau menyerangku? Apakah kamu tahu siapa guruku? Apakah kamu tahu bencana dahsyat macam apa yang akan kamu bawa dengan mengalahkanku dengan serangan diam-diam? Harvey York tersenyum dan berkata, siapa? Beritahu saya jika saya mengenal Anda. Jika kamu mengenalku, aku akan mengurangi patah kakimu. Sombong. Mendengar kata-kata Harvey York, Aldemar Miao hampir meledak karena marah. Guruku, tapi anggota aliansi bela diri. Masih bersama Novel Audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4927, jika kamu memprovokasi guruku dan membuatnya marah. Kata-katanya bisa menyelamatkanmu selamanya. Pada saat ini, Aldemar Miao menyeringai. Harvey York berkata dengan ringan, aliansi bela diri. Aku sangat takut. Tampak melihat ejekan Harvey York, Aldemar Miao dengan marah dan tertawa, dan berkata, ini benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Nama keluarga adalah York, apakah Anda tahu apa singkatan dari aliansi bela diri? Anggap saja baru-baru ini, perwakilan dari Martial Alliance York memimpin Country Ha Martial Alliance League kita dan menjadi salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen dari International Martial Alliance League. Apakah kamu tahu betapa hebatnya York? Dan guruku adalah tangan kiri dan tangan kanan perwakilan York. Saya selebriti di depan perwakilan York. Singgung aku. Singgung saja guruku. Itu untuk menyinggung perwakilan York.
Ini untuk menyinggung aliansi bela diri negara H. Ini adalah musuh dari seluruh dunia seni bela diri negara H. Kamu mati. Mendengar kata-kata Miao, sekelompok orang dari klan pemburu mayat memandang Harvey York dengan arogan. Jelas, semua orang tahu betapa hebatnya perwakilan dari Country H Martial Alliance York. Mereka tidak hanya mengalahkan orang-orang Tianzu yang arogan dan mendominasi, tetapi juga menekan aliansi seni bela diri di Timur Jauh, dan secara langsung memimpin Liga Aliansi Bela Diri Negara H menjadi salah satu dari 5 anggota tetap Liga Aliansi Bela Diri Dunia. Dikatakan bahwa bahkan raksasa Liga Aliansi Bela Diri Dunia, seperti Liga Aliansi Bela Diri AS dan Liga Aliansi Bela Diri Sun Never Sets, kagum dengan perwakilan York. Dari sini dapat dijelaskan bahwa daun mewakili bobot ketiga karakter tersebut. Dan Aldemar Miao tidak hanya arogansi klan mayat, tetapi juga selebriti di depan perwakilan York. Dengan gelar dan papan nama seperti itu, Anda tidak perlu mengatakannya, Anda bisa menakuti orang sampai mati, oke. Lengan kiri dan lengan kananku. Pria merah di depanku. Harvey York memperhatikan Aldemar Miao dengan penuh makna. Kenapa aku tidak tahu hal seperti ini? Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang yang hadir sedikit terkejut, dan kemudian semua orang bereaksi. Harvey York, menantu dari rumah ke rumah, berarti di dalam dan di luar kata-kata, apakah dia sendiri yang mewakili York? Paula Jin adalah orang pertama yang mencemooh, Harvey York, kamu benar-benar putus asa. Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang kamu? Ketika Anda berada di Laut Cina Selatan, Anda mengatakan bahwa Anda adalah Pangeran York. Ketika Anda berada di Bakut, Anda mengatakan bahwa Anda adalah kepala instruktur. Ketika Anda berada di Mordu, Anda mengatakan bahwa Anda adalah Presiden York dari cabang Longmen Mordu. Sekarang kamu benar-benar berani mengatakan bahwa kamu adalah perwakilan dari negara H Martial Alliance York. Ada apa? Selama ada karakter idiot dengan nama belakang York di dunia, identitas aslinya adalah kamu. Harvey York, kamu sangat tidak tahu malu. Klan lain dari klan pemburu mayat juga memiliki ekspresi ejekan di seluruh wajah mereka. Edward Miao tersenyum dan berkata, Harvey York, jika Anda adalah wakil dari York, maka saya akan menjadi kepala instruktur. Hahaha, ekspresi Aldemar Miao berubah, dan dia berkata dengan dingin, menantu bodoh, beraninya kau menghinaku, menghina guruku. Sialan Anda, Harvey York tersenyum diam-diam, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang seperti ini, dia maju selangkah lagi, dan kemudian menamparkan backhand. Apa? Bagaimana bisa? Tamparan sederhana di mata orang lain, tetapi sekarang di mata Aldemar Miao, itu mulai berkembang tanpa batas. Kelopak matanya melompat ke belakang, tetapi tidak peduli seberapa mundur, sepertinya dia mendapatkan semakin dekat ke Harvey York. Tamparan. Sebuah tamparan keras keluar, meskipun Aldemar Miao sebisa mungkin menghindarinya, dia masih ditampar wajahnya oleh tamparan ini. Dia bahkan merasa bahwa pada saat tamparan ini dihembuskan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak. Dengan suara nyaring, Aldemar Miao sosok itu terbang lagi. Kali ini Harvey York tidak menunjukkan belas kasihan, dan napas dalam yang mengerikan menyebar seperti kekuatan penghancur, langsung menghancurkan meridian Aldemar Miao. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4928, Engah, Aldemar Miao memuntahkan seteguk darah tua, dan seluruh orang terbang keluar. Ketika dia menyentuh tanah, dia berkedut terus-menerus. Dia mencoba yang terbaik untuk bangun, tetapi dia tidak bisa. Wajahnya berubah liar, dan dia meraung histeris, bajingan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan padaku? Harvey York mengeluarkan tisu, menyeka jari-jarinya dengan sungguh-sungguh, dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, kamu juga seorang seniman bela diri, tidak bisakah kamu merasakannya? Mulai sekarang, kamu sia-sia. Selama sisa hidupmu, berbaring di kursi roda. Apa? Wajah Aldemar Miao berubah secara dramatis, dan dia ingin berdiri dengan pandangan terdistorsi, dan ingin melawan Harvey York sampai mati. Tapi saat dia berdiri sedikit, dia jatuh ke tanah dengan letusan, berkedut kesakitan. Harvey York tidak hanya menghapus kultivasi seni bela dirinya, tetapi yang paling penting, memotong meridiannya. Mulai saat ini, dia ditakdirkan untuk menjadi orang lumpuh yang tidak bisa mengangkat bahu dan tangannya. Bajingan, beraninya kau menghapus Aldemar Miao kami. Melihat adegan ini, sekelompok besar klan dari klan pemburu mayat menjadi marah, dan semua senjata api dan panah-panah itu berbalik arah dan mengarah ke Harvey York. York, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu konsekuensi bencana apa yang akan kamu alami jika kamu melakukan ini? Paula Jin sangat marah dan histeris saat ini. Menantu dari pintu ke pintu, tidakkah dia tahu berat badannya sendiri, tidakkah dia tahu statusnya? Melakukan hal seperti itu tidak hanya akan membunuh keluarga Mendy Zimmer, tetapi juga dapat melibatkan keluarga Jin di Mordu. Aldemar Miao pria besar, bagaimana kamu bisa memprovokasi pemborosan yang tidak berguna sepertimu? Kamu menyakitinya dengan serangan diam-diam, dan kamu ditakdirkan untuk membayar harga untuk ini. Paula Jin menggertakkan giginya, dengan sepenuh hati berharap Harvey York akan berlutut langsung pada saat ini. Aku tidak sabar. Harvey York mengabaikan Paula Jin yang melompat-lompat, tapi menyipitkan mata ke arah Edward Miao.
Berlutut atau tidak, bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Wajah Edward Miao tenggelam, sangat jelek, jelas dia tidak bisa membayangkan bahwa bukan hanya Aldemar Miao yang tidak bisa menghadapi Harvey York. Dia juga ditampar wajahnya dengan gila. Dia akan memerintahkan pertarungan, sangat ingin membunuh Harvey York. Harvey York, kamu terlalu sombong. Pada saat ini, di luar halaman, langkah kaki datang lagi. Segera setelah itu, lebih dari selusin pria berseragam dengan peluru tajam muncul. Mereka semua memegang senjata berat. Saat mereka muncul, senjata api langsung mengunci ke lapangan dan mengarah ke Harvey York dan John Sidu. Senjata api seberat itu mengandung kekuatan pencegah dan mematikan yang sangat besar, yang membuat wajah John Sidu dan yang lainnya tenggelam, dan membuat suasana di sini semakin khusyuk. York, kamu benar-benar sombong. Tuan Muda Miao, ini adalah tamu terhormat yang secara khusus diundang oleh Tuan Muda Hoffman. Kau memintanya untuk berlutut untukmu. Apakah kamu layak? Harvey York mendongak dengan acuh tak acuh, dan melihat seorang wanita cantik mengenakan congsam. Pada saat ini, dia muncul dengan beberapa wanita dengan wajah yang sama lembutnya. Mata bunga persiknya sedikit menyipit saat ini, terlihat sedikit memabukkan, dan kakinya yang panjang dengan stoking hitam bahkan lebih mendebarkan, membuat pria yang melihatnya tidak bisa menahan nafas panas. Bahkan Edward Miao sendiri menelan ludahnya secara diam-diam, yang cukup untuk menunjukkan daya pikat wanita ini. Wanita ini adalah keluarga Kuilanlan Fatih Kuilanlan yang telah bersama Araceli Hoffman sepanjang waktu. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4929 Harvey York tersenyum, meskipun dia menduga bahwa insiden ini terkait dengan Araceli Hoffman, tetapi tidak ada bukti. Tapi sekarang setelah Fatih Kuilanlan muncul, tidak perlu ada bukti. Karena Fatih Kuilanlan sendiri adalah bukti terbesar. Melihat Fatih Kuilanlan yang penuh gaya dan aura saat ini, Harvey York berkata ringan, Nona Kuilanlan, Jacob Thompson tidak di sisi Anda untuk melindungi Anda sekarang. Kali ini, jika aku tidak hati-hati, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menemani Tuan Muda Hoffman Anda lagi, tetapi pergilah untuk menemani Jacob Thompson. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Wajah Fatih Kuilanlan sedikit tenggelam. Penatua dari klan pemburu mayat yang mengenakan setelan tang di satu sisi mencibir, Nona Kuilanlan, apakah Anda melihat betapa sombongnya bajingan ini? Dia tidak hanya datang untuk menyakiti orang-orang kita, tetapi juga memukul wajah kita, dan yang terpenting adalah melenyapkan Aldemar Miao. Kami mengusir klan mayat, tetapi karena undangan Tuan Muda Hoffman dan jaminan Tuan Muda Hoffman, kami hanya mempertimbangkan untuk datang ke Jinling untuk pengembangan dan investasi. Sekarang, kucing atau anjing di pinggir jalan bisa berlari ke kepala kita untuk buang air kecil. Kita mungkin benar-benar perlu memikirkannya, janji Saul Hoffman sebelumnya. Sekelompok anggota klan dari klan pemburu mayat mencibir berulang kali ketika mereka mendengar kata-kata itu, mengatakan arogansi Harvey York. Edward Miao juga tersenyum dingin dan berkata, Nona Kuilanlan, Anda bisa menangani masalah ini. Bagaimanapun, Jinling adalah wilayah Tuan Muda Hoffman. Biarkan aku dipermalukan dan kehilangan wajah Tuan Muda Hoffman. Mendengar kata-kata seperti itu, mata Paula Jin tiba-tiba berbinar, dia merasa bahwa wajah Harvey York akan hilang. Fatih Kuilanlan adalah garis langsung dari keluarga Kuilanlan Sandong, yang benar-benar berbeda dari sampingannya sendiri dari keluarga Jin. Apakah itu latar belakang, energi atau status, ada perbedaan antara langit dan bumi. Sederhananya, 100 energi Paola Jin tidak sebanding dengan satu Fatih Kuilanlan. Dengan tembakan Fatih Kuilanlan, wajah York bermarga dibuat hari ini. Tuan Muda Miao, jangan khawatir. Karena saya di sini hari ini atas nama Tuan Muda Hoffman. Maka itu pasti akan melindungi kelengkapan keluarga pemburu mayatmu. Tidak peduli siapapun yang berani bergaul denganmu, itu karena aku tidak bisa bergaul, dan aku tidak bisa bergaul dengan Tuan Muda Hoffman. Masalah ini, aku akan memberimu penjelasan. Fatih Kuilanlan mengucapkan kata-katanya sendiri dengan benar, dan kemudian membawa beberapa teman wanita dan berjalan ke Harvey York dengan tatapan bangga. Harvey York, aku tahu kamu punya kekuatan pribadi. Tapi apakah kamu tahu di mana tempat ini? Apakah Anda tahu apa identitas Tuan Miao? Ini Jinling dari keluarga Hoffman. Dan Tuan Muda Miao adalah delegasi yang secara khusus diundang oleh Tuan Muda Hoffman. Mereka akan datang ke Jinling untuk berinvestasi dalam proyek-proyek besar dan membawa peluang kerja bagi banyak orang. Kamu datang ke sini tanpa alasan dan meminta penjelasan yang tak terkatakan kepada Tuan Muda Miao, dan kamu juga menghapus penyembahan Miao. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Siapa yang memberimu kualifikasi? Fatih Kuilanlan menatap Harvey York, dan berkata dengan wajah datar, percaya atau tidak, aku sekarang memerintahkan orang untuk menembakmu sampai mati. Bukan saja saya tidak bersalah, tetapi pemerintah Jinling harus memberi saya sertifikat jasa sebagai warga negara yang baik. Harvey York memandang Fatih Kuilanlan dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan ringan, kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi apakah kamu akan mengandalkan pemerintah untuk menekanku? Apakah kamu siap untuk bernalar? Bukan tidak mungkin masuk akal, kamu tidak bertanya, apa yang dilakukan Edward Miao? Atau,
Anda tahu betul, dan kemudian bermain bodoh di sini. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4930 Fatih Kuilanlan mencibir, York, aku tidak peduli apa yang Tuan Muda Miao lakukan. Bahkan jika dia membunuh dan membakar, dia sangat kejam. Namun, dia sekarang adalah tamu terhormat Tuan Muda Hoffman. Di keluarga Hoffman, tidak peduli apa yang dia lakukan, bukan giliranmu untuk datang kepadanya untuk menjelaskan. Semua dalam semua, semua dalam semua. Kamu bisa pergi ke pemerintah untuk melaporkan kasus ini, atau kamu bisa pergi ke keluarga Hoffman untuk mengajukan keluhan. Tapi siapapun yang memberimu kekuatan, yang memberimu keberanian, berani berlari liar di wilayah keluarga Hoffman. Kamu telah menyakiti orang-orang Tuan Muda Miao, jadi aku minta maaf, aku harus menjatuhkanmu. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, bahkan jika Tuan Muda Hoffman Anda datang, dia mungkin tidak berani mengatakan hal seperti itu kepada saya. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara seperti itu? Fatih Kuilanlan mencibir, Harvey York, jangan lupa, meskipun Anda memiliki token kepala desa Tianmen Barat Daya di tangan Anda, identitas Anda sebagai wakil kepala adalah karena token itu. Itu tidak berarti bahwa kamu benar-benar kepala agensi. Selanjutnya, bahkan jika itu adalah wakil kepala, ketika bertemu dengan aliansi bela diri negara H, kamu harus berlutut. Dan aku hanya punya satu identitas lagi dalam 2 hari terakhir. Itu adalah aliansi bela diri negara H, perwakilan Jinling. Setelah mengatakan itu, Fatih Kuilanlan berjalan ke Harvey York, meletakkannya di dekat telinganya, dan berkata sambil menghela nafas, identitas ini digunakan untuk menekan identitasmu sebagai penjabat kepala. Jadi, kamu berkata, apakah kamu akan mati hari ini? Harvey York tampak sangat tertarik, perwakilan Kuilanlan, Anda benar-benar bekerja keras untuk berurusan dengan saya. Namun, jika kamu mengetahuinya nanti, identitas perwakilan Jinling dari Liga Negara Hawu yang kamu bayar dengan banyak uang tidak ada artinya bagiku. Katamu, maukah kamu muntah darah di tempat? Fatih Kuilanlan mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagu Harvey York, dengan sikap huligan, nama keluarga adalah York, jangan berpikir bahwa Anda mengambil sedikit keuntungan dari saya sebelumnya, dan sekarang Anda bisa menjadi sombong dan mendominasi. Biarkan aku memberitahumu, keterampilan kecilmu tidak berguna. Hari ini, kamu sendiri yang menabrak tanganku, kamu tidak beruntung. Aku ingin melepas kulit harimau kertasmu dan memberitahu semua orang bahwa menantu yang datang ke pintu adalah menantu pintu. Tidak peduli berapa banyak kamu meniupnya, tidak peduli seberapa besar kamu cenderung menjadi lebih kuat, itu tidak akan mengubah sifat anak desamu. Omong-omong, Fatih Kuilanlan mundur selangkah dan berkata dengan dingin, Harvey York membenci hukum raja, melukai investor Jinling, dan memengaruhi kepentingan Tuan Muda Hoffman. Ayo, ambil. Berani melawan dan membunuh. Mengikuti perintah Fatih Kuilanlan, orang-orang yang dipersenjatai dengan peluru tajam dan senjata api berat semuanya melepaskan asuransi dengan gerakan lincah. Rupanya, mereka akan menjalankan perintah selanjutnya. Jika Harvey York dan rombongannya berani melawan, mereka akan langsung menarik pelatuknya. Adegan ini membuat Edward Miao mencibir. Melihat ekspresi sarkastik Harvey York, dia tahu bahwa pria arogan ini akan hancur. Paola Jin juga sedikit cemberut. Harvey York, tidakkah kamu tahu bahwa kamu hanyalah menantu belaka? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu dan lingkaran teratas negara H adalah perbedaan antara dunia dan dunia? Menyinggung orang-orang ini, saya tidak tahu bagaimana mati. Baik, Harvey York mengeluarkan ponselnya saat ini, memandang orang-orang dengan peluru tajam, dan berkata, jika saya menebak dengan benar, selusin master ini juga diberikan kepada Anda oleh aliansi bela diri sebagai pengawal, kan? Fatih Kuilanlan mencibir, sedikit pengetahuan, tetapi tidak masuk akal. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4931 Harvey York mengeluarkan teleponnya dan tersenyum sedikit, tentu saja masuk akal. Misalnya, kalian tidak berani menyentuhku sama sekali. Adapun kulit harimaumu, itu akan segera hilang. Fatih Kuilanlan mencibir, Harvey York, berhenti berpura-pura di sini. Ambil ketidaktahuanmu sebagai kepolosan. Apakah kamu akan merobek kulitku? Apakah kamu layak? Harvey York tersenyum, sangat kuat. Saya tidak tahu seberapa kuat Anda ketika kulit harimau Anda hilang dalam beberapa saat. Berpura-pura lagi. Fatih Kuilanlan mengejek Harvey York. Kamu lihat jika kamu berpura-pura lagi, kamu akan berada di surga, dan kamu bahkan telah merobek kulit harimauku. Aku memberitahumu, jika kamu bisa melakukannya, aku akan melepas pakaianmu untukmu juga. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, maaf, saya tidak tertarik Anda melepas pakaian Anda. Fatih Kuilanlan gemetar karena marah. Harvey York memutar nomor dengan ekspresi acuh tak acuh, dan menekan speakerphone sesuka hati. Segera, suara tua dan agung datang dari sisi yang berlawanan. Ini adalah kantor aliansi bela diri negara H, ada apa? Harvey York berkata ringan, saya tidak peduli siapa Anda, tapi, saya Harvey York. Saya punya pesanan sekarang. Tidak peduli siapa yang menunjuk Fatih Kuilanlan sebagai wakil Jinling, aku tidak setuju.
Memahami. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York langsung menutup telepon. Mendengar kata-kata Harvey York, sekelompok orang tercengang. Saya tidak setuju. Saya mengandalkan. Betapa sombongnya. Bagaimana mendominasi. Masalahnya adalah salah satu menantu Anda dari rumah ke rumah tidak setuju. Apakah itu berguna? Apa yang kamu pakai? Fatih Kuilanlan juga mencemooh perilaku Harvey York. Harvey York, nomor telepon kantor aliansi bela diri kami dapat ditemukan secara online. Jadi, apakah berguna bagimu untuk membuat panggilan ini? Kamu bertingkah seperti badut. Jika saya adalah mantan istri Anda, ketika saya bercerai, saya akan menemukan seseorang untuk mengubur Anda hidup-hidup, atau bahkan jika saya bercerai, aku akan malu setengah mati karenamu. Apa gunanya melakukan panggilan ini selain membuatmu terlihat seperti badut angker yang hidup? Begitu banyak orang di sini telah melihatnya, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Sebelum dia selesai berbicara, ponsel Fatih Kuilanlan tiba-tiba bergetar hebat. Melihat nomor di telepon, Fatih Kuilanlan memasang ekspresi luar biasa di wajahnya. Pada saat ini, Harvey York berjalan ke Fatih Kuilanlan dengan tangan di punggungnya, mengangkat dagunya yang runcing, dan berkata, keberadaan Liga Aliansi Bela Diri adalah untuk keadilan, bukan untuk orang menggunakan kekuatan untuk menggertak orang lain. Kamu menggertak pria dan wanita di luar atas nama Martial Alliance. Aku khawatir identitas perwakilan Jinling hari ini tidak akan dipertahankan. Karena aku tidak bisa menyimpannya, apa yang kamu gunakan untuk menekanku? Bahkan jika aku menyimpannya, apakah kamu pikir kamu bisa menghancurkanku? Saya sarankan Anda menjawab telepon sesegera mungkin, jika tidak, akan sulit untuk mengakhirinya dalam beberapa saat. Saat berbicara, Harvey York membalikkan kipas ahli Martial Alliance yang memegang senjata api ke tanah dengan backhand-nya, dan kemudian menamparkan salah satu dari mereka, yang semuanya terbang. Master seni bela diri ini saling memandang dengan cemas, tetapi tidak ada yang berani menarik pelatuknya. Karena mereka semua menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, telepon Fatih Kuilanlan telah berhenti sekali, dan kemudian bergetar lagi. Melihat nomor teleponnya kali ini, wajah halus Fatih Kuilanlan sedikit bergetar. Harvey York tersenyum, mengulurkan tangan dan menepuk wajah Fatih Kuilanlan, dan dengan hati-hati membantunya mengatur penampilannya, lalu tersenyum. Apa? Tidak ada jawaban. Kali ini, seharusnya perwakilan dari wilayah Gangnam dari Liga Negara Hawu yang memanggilmu. Jika kamu tidak menjawab, mungkin pemimpin aliansi akan memanggilmu secara langsung. Harvey York, saya peringatkan Anda, tidakkah saya merasa bahwa keluhan belaka akan berhasil untuk saya? Aku tidak takut padamu. Pada saat ini, Fatih Kuilanlan berbicara dengan tegas. Hari ini, saya melindungi kepentingan Jinling. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya salah. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4932, itu benar. Pada saat ini, Edward Miao bertepuk tangan dengan senyum di wajahnya. Nona Kuilanlan, Anda benar. Kami datang ke Jinling untuk menyelidiki investasi dengan tulus, tetapi wajah kami ditampar oleh pria yang tidak dapat dijelaskan. Saat ini, kita membutuhkan orang-orang seperti Nona Kuilanlan untuk melindungi kita dan membantu keadilan. Jangan khawatir, kami akan menyapa Martial Alliance tentang masalah ini. Klan pengejar mayat juga merupakan keluarga seni bela diri. Aliansi bela diri pasti akan memberi kita wajah ini. Kamu Jinling mewakili identitas ini, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Jelas, bagi Edward Miao, alangkah baiknya jika Fatih Kuilanlan mau mengambil risiko dan menghancurkan Harvey York sepenuhnya. Ini tidak hanya dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya, tetapi juga membuat hubungan antara dia dan Araceli Hoffman lebih irreversibel. Yorks. Fatih Kuilanlan mengambil napas dalam-dalam pada saat ini dan langsung menutup telepon, matanya yang indah sedang menunggu Harvey York, dan dia berkata dengan dingin. Jangan katakan itu hanya panggilan dari perwakilan Gangnam, bahkan jika pemimpin aliansi bela diri memanggil, aku tidak akan menyerah. Karena kamu berani menyakiti orang-orang dari klan pemburu mayat, dan berani menghancurkan kepentingan Jinling, maka kamu harus membayar harganya. Belum lagi, selain Martial Alliance, aku juga memiliki hubungan yang baik dengan Longman. Biar ku beritahu, Justin Walker, Presiden Longman cabang Jinling, adalah ayah baptisku. Aku bisa membuat orang-orang dari Longman menginjak-injakmu sampai mati dengan satu panggilan telepon. Jelas, Fatih Kuilanlan awalnya berpikir bahwa sebagai perwakilan Jinling dari Liga Aliansi Bela Diri, Harvey York dapat dihancurkan sampai mati. Tidak peduli seberapa kuat Harvey York, dia adalah sampah di depan Martial Alliance. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa karena panggilan pengaduan dari Harvey York, Martial Alliance memalingkan wajahnya dan tidak mengenali siapapun. Hal ini membuat Fatih Kuilanlan sangat marah. Tapi bagaimana bisa seseorang seperti dia dengan santai menundukkan kepalanya di depan Harvey York? Jadi, pada saat ini, dia pindah begitu saja dengan ayah baptisnya. Meskipun Presiden Cabang Jinling Longman rendah hati dan selalu biasa-biasa saja, sebagai salah satu dari 36 Presiden Cabang Longman, dia tidak hanya kuat dalam seni bela diri, tetapi juga memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya di Jinling, jadi dia pasti bisa membunuh Harvey York. Justin Walker,
Harvey York ingat bahwa ayah Kate Walker tampaknya telah dipromosikan baru-baru ini dan datang ke cabang Longmen untuk menjadi presiden cabang. Tidak disangka-sangka bahwa dia sebenarnya adalah ayah baptis Fatih Kuilanlan. Apakah kamu putri baptis pelayanku? Saat berbicara, Harvey York memutar nomor sesuka hati. Panggilan itu dengan cepat terhubung, dan suara penuh kekaguman datang dari sisi yang berlawanan. Tuan Muda York, saya Justin Walker, apa perintah Anda? Mendengar kalimat ini, kelopak mata Fatih Kuilanlan melonjak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria besar yang baru dia temui ketika dia datang ke Jinling, orang yang baru dia temui, sebenarnya adalah pengikut Harvey York. Bagaimanapun, suara Tuan Muda York, dan nada hormat ini, dari sudut pandang tertentu, telah menjelaskan segalanya. Ekspresi Fatih Kuilanlan sangat sulit dilihat. Sebagai wanita tertua dari keluarga Kuilanlan Sandong dari 10 keluarga teratas, energinya tentu saja lebih dari itu. Tapi masalahnya, ini adalah situs keluarga Hoffman. Di Jinling, hanya itu yang bisa dia gunakan. Sekarang, kartu hall ini dengan mudah dihancurkan oleh Harvey York. Pada saat ini, hati Fatih Kuilanlan tenggelam ke dasar. Wang tua, tidak ada perintah lain. Harvey York berbicara dengan ringan. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu baru saja menerima seorang putri baptis? Dia akan meniduriku sekarang. Apakah ini yang kamu maksud? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4933, Putri. Fatih Kuilanlan. Kelopak mata Justin Walker melompat ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Muda York, bagaimana saya bisa tidak sopan kepada Anda? Anda mengenal saya. Bahkan jika kamu ingin putriku menjadi anakmu, aku akan setuju dengan kedua tangan dan kaki. Dahi Harvey York menjadi hitam, bicaralah bisnis, jangan membuat kekacauan. Justin Walker terbatuk dan melanjutkan, Fatih Kuilanlan itu, meskipun dia mengaku sebagai putri tertua dari garis langsung keluarga Sandong Kuilanlan, sebenarnya adalah putri tidak sah. Dia tidak memiliki status tinggi dalam keluarga Sandong Kuilanlan, jika tidak, dia tidak akan mengikuti sisi Araceli Hoffman dengan sepenuh hati. Kali ini, dia menjadi putri baptisku, dan Araceli Hoffman lah yang membantunya. Kamu dapat yakin, berani menggunakan namaku dan nama Longmen untuk bertindak sembarangan di luar, aku akan membiarkan jalang itu memberimu akun ke Master York. Begitu suara itu jatuh, Justin Walker menutup telepon, dan tak lama kemudian, telepon Fatih Kuilanlan bergetar lagi. Dia meliriknya tanpa sadar, wajahnya langsung pucat. Itu adalah nomor telepon ayah baptisnya Justin Walker. Hanya saja panggilan telepon ini masuk, yang berarti hubungannya dengan Longmen juga terputus. Harvey York memandang Fatih Kuilanlan yang tidak menjawab telepon, dan tersenyum sedikit, seperti yang diharapkan dari keluarga Kuilanlan Sandong, itu idiot. Martial Alliance tidak menjawab telepon, dan Longmen juga tidak menjawab. Penuh percaya diri, Fatih Kuilanlan menggertakkan giginya, tahu bahwa jika dia menjawab telepon, dia hanya akan lebih malu. Bahkan wajah keluarga Sandong Kuilanlan akan hilang. Pada saat ini, Fatih Kuilanlan menatap Harvey York dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan dingin, Harvey York, jangan berpikir kamu benar-benar sebaik itu. Hanya saja aku tidak ingin berdebat denganmu. Gunung tidak mengubah air, dan masalah ini belum berakhir. Setelah berbicara, Fatih Kuilanlan melambaikan tangannya dengan wajah tercekik, siap untuk pergi dengan sekelompok bawahan. Hanya saja dia baru saja muncul begitu sombong, tetapi sekarang dia akan melarikan diri. Kontras ini membuat pipinya terasa panas. Fatih Kuilanlan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membunuh Harvey York sepenuhnya lain kali. Biarkan dunia tahu apa yang akan terjadi jika Anda berani menentang keluarga Kuilanlan Sandong. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Melihat dua panggilan telepon sederhana Harvey York, Fatih Kuilanlan yang begitu arogan, hampir jatuh berlutut. Paola Jin menatap Harvey York dengan wajah jelek. Dia tidak ingin percaya apapun yang terjadi, Harvey York sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Tidak peduli kartu truf apa yang dimainkan Fatih Kuilanlan, Harvey York mampu melakukan serangan balik sesuka hati, membuat hidungnya memar dan bengkak. Yang paling penting adalah bahwa Harvey York jelas-jelas adalah seorang udik pedesaan dan orang tingkat rendah, hanya mengandalkan Feng Shui kecil untuk membentuk hubungan dengan beberapa orang besar. Akibatnya, sekarang mulai berpura-pura membandingkan, yang benar-benar menjengkelkan semakin Anda melihatnya. Aku berkata, bisakah kamu pergi? Tepat ketika Fatih Kuilanlan meletakkan kata-kata kasar dan hendak pergi, Harvey York tiba-tiba berbicara dengan tenang. Edward Miao mengirim seorang pembunuh untuk menyakiti seseorang tanpa alasan, tetapi kamu Fatih Kuilanlan keluar untuk melindunginya, dan kamu juga kehilangan wajah Martial Alliance dan Longmen. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi hari ini tanpa penjelasan? Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Apa lelucon? York yang bermarga sebenarnya akan meminta pertanggungjawaban Fatih Kuilanlan. Ingin dia memberikan akun. Kenapa wajahnya begitu besar? Status Fatih Kuilanlan dalam keluarga Sandong Kuilanlan rendah, tetapi keluarga Sandong Kuilanlan adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Harvey York, tidakkah dia takut akan konsekuensi yang mengerikan? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan.
Bab 4934 Fatih Kuilanlan menggertakkan giginya, dan kemudian berkata dengan dingin, "York, apa yang ingin kamu jelaskan?" Harvey York berkata dengan ringan, "Melihat penampilan Anda tidak akan mengambil inisiatif untuk menjelaskannya kepada saya. Jadi, lebih baik aku mengambilnya sendiri." Saat berbicara, Harvey York maju selangkah dan menamparkan wajah Fatih Kuilanlan dengan pukulan backhandnya. Tubuh Fatih Kuilanlan berkedip, dan dia mundur selangkah dengan terhuyung-huyung, jejak telapak tangan langsung muncul di wajahnya. Dia memandang Harvey York dengan tidak percaya, seolah-olah dia tidak mengharapkan Harvey York melakukannya, dan menamparnya. "Tamparan ini akan memukulmu dengan kedok Liga Aliansi Bela Diri dan menggunakan kekuatan untuk mengalahkan orang." Tamparan. Harvey York melangkah maju lagi dan menamparkan lagi. "Tamparan ini akan membuatmu menggertak pria dan wanita dengan gelar gerbang naga." Tamparan. Tamparan terakhir, "Aku akan memukulmu tanpa pandang bulu, membantu Zhou untuk melecehkan, dan bertindak untuk harimau." 3 tamparan jatuh, Harvey York menendang Fatih Kuilanlan ke tanah, dan kemudian berkata dengan dingin, "Pergi." "Kau, Fatih Kuilanlan," yang menutupi wajahnya, bertekad untuk melepaskan kata-katanya yang kejam, tetapi ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey York, dia bergidik dan akhirnya tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi berjalan pergi. Dengan orang-orangnya berguling dan merangkak pergi. Adegan ini mengejutkan. Fatih Kuilanlan, yang tampaknya jauh lebih unggul dari Harvey York dalam hal status, dan kekuatan, baru saja berguling seperti ini. Sulit dipercaya. Edward Miao menyaksikan ini adegan, sudut matanya sedikit berkedut, dia ingin mengatakan sesuatu yang kejam, tapi dia merasa sedikit pahit di mulutnya. Sebagai putra tertua dari pemburu mayat, dia mungkin telah mengalami pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan Paola Jin sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Bagaimana bisa seorang menantu dari rumah ke rumah berpura-pura seperti ini? "Sekarang, kartu apa yang akan kamu gunakan?" Harvey York mengabaikan orang-orang ini dan memandang Edward Miao sambil tersenyum. "Jika tidak ada kartu lagi, maka saya akan datang kepada Anda untuk menjelaskannya sendiri." Kelopak mata Edward Miao berkedut dengan liar, dan pada saat berikutnya, dia mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, mengeluarkan asuransi secara langsung, mengarahkan ke dahi Harvey York, dan mencibir, "Wah, ini yang aku jelaskan padamu. Hari ini tahun depan, aku akan membakarmu sedikit lebih banyak uang kertas." Melihat adegan ini, semua orang tersentak, seolah-olah mereka tidak pernah menyangka Edward Miao begitu tangguh. Retak, tepat ketika Edward Miao menarik pelatuknya, Harvey York menginjaknya dengan satu kaki, dan batu biru di tanah hancur, salah satunya jatuh ke mulut senjata api Edward Miao. Dan pada saat ini, dia telah menarik pelatuknya. Boom, ada suara keras, dan senjata api meledak. Tangan kanan Edward Miao hancur berkeping-keping. Ini adalah ledakan langsung. Edward Miao menutupi matanya dengan tangannya yang berdarah dan menjerit nyaring. Adegan ini membuat orang bergidik melihatnya. "Saya sangat puas dengan penjelasan ini. Kamu adalah orang yang ceria. Tapi dia akan bergantung padamu untuk melihat banyak hal selama sisa hidupnya." Harvey York tersenyum kecil, mengangguk sopan pada Paola Jin, lalu berbalik dan pergi bersama John Sidu, Yuli Sidu, dan yang lainnya. Adapun apa yang disebut aula menendang. Orang-orang yang mengejar mayat, yang terluka, yang terbuang, yang kentut. Tanpa membiarkan mereka keluar dengan beban mereka di tempat, itu sudah dianggap sebagai keramahan keluarga Sidu yang tertutup. Paola Jin menatap punggung Harvey York saat ini dan menggertakkan giginya sedikit. "Anda bajingan, Anda menghancurkan pria yang saya sukai. Ini belum selesai. Aku akan mengambil pangeran tampanku untuk membunuhmu suatu hari nanti." Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4935 Setelah meminta penjelasan kepada Mandy Zimmer, Harvey York tidak memecat John Sidu dan yang lainnya, tetapi meminta mereka untuk mengirim sekelompok ahli untuk melindungi keselamatan keluarga Mandy Zimmer 24 jam sehari. Karena meski belum ada bukti pasti atas kejadian ini hari ini, ada bayangan Araceli Hoffman di baliknya. Kelicikan dan kesabaran tuan muda keluarga Hoffman ini tidak sebanding dengan orang biasa. Karena itu, dia mungkin akan mulai lagi. Namun, dengan perlindungan terbuka atau terselubung dari para master di Jinling, Harvey York juga percaya bahwa bahkan jika Araceli Hoffman membuat tembakan lagi, kebanyakan dari mereka tidak akan seterang sebelumnya. 2 hari berikutnya tenang. Ketika Harvey York pergi menjemput Mandy Zimmer dari rumah sakit, dia menjelaskan beberapa patah kata kepada Lilian Yates dengan santai. Anehnya, Lilian Yates tidak memarahi siapapun kali ini. Jelas, dia sudah mendapat kabar. Memikirkan Paola Jin, Harvey York menerimanya begitu saja. Mungkin malam itu, Paola Jin dan ibunya yang luar biasa datang ke Lilian Yates dengan marah dan ingin penjelasan. Tepat ketika Harvey York sedang memikirkan apakah akan pergi ke rumah Hoffman secara langsung, telepon dari Lisandro Parada tiba-tiba masuk. Dia memberitahu Harvey York bahwa perubahan Feng Shui Harvey York di rumah leluhur keluarga Parada yang tersembunyi telah selesai sepenuhnya. Dia mengundang Harvey York untuk pergi dan membantu keluarga Parada yang tersembunyi untuk melihat, jadi dia merasa lebih nyaman.
Harvey York tidak berbicara omong kosong. Setelah menutup telepon, dia meminta Carl Carson untuk mengirim dirinya ke rumah leluhur keluarga Parada yang tersembunyi. Lisandro Parada, Direktur Departemen Pembangunan Perumahan dan Pedesaan Jinling, sudah lama menunggu di pintu gerbang. Melihat Harvey York muncul, dia segera berjalan mendekat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara York, datang saja ke sini. Setelah Anda mengubah Feng Shui keluarga Parada kami, semuanya berjalan lancar. Tapi hari ini saya tidak tahu mengapa, tetapi orang tua kami duduk sendirian di ruang kerja, dan terpana sepanjang hari. Aku khawatir jika dia memukul iblis. Tidak mudah untuk mengatakannya langsung di telepon, tolong jangan keberatan, Saudara York." Jelas, Lisandro Parada sangat khawatir, tetapi ayahnya Francisco Parada bukan hanya kepala dari 6 keluarga yang disembunyikan, tetapi juga pemimpin pemerintahan Jinling. Bagaimana orang seperti itu bisa mengaku jahat? Karena itu, tidak berdaya untuk mengundang Harvey York. Yah, biasanya, lelaki tua itu seharusnya baik-baik saja. Ketika saya mengubah Feng Shui hari itu, saya membuat banyak persiapan. Harvey York berjalan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Biasanya, jika Feng Shui saya berubah seperti ini, semuanya harus diselesaikan. Bagaimana itu bisa mengenai kejahatan? Lisandro Parada mengangkat bahu dan berkata, "Tuan Muda York, saya tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, Anda harus pergi dan melihatnya. Ini baik." Harvey York sedikit mengangguk dan mengeluarkan kompas sambil berjalan. Hanya saja setelah berjalan beberapa langkah, Harvey York tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat ke suatu arah, di mana cahaya ungu naik ke langit. Napas ini. Setelah melihat sekilas, Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Kantor Parada, di mana tempat itu?" Lisandro Parada melirik dan berkata dengan suara rendah, "Ada paviliun harta karun orang tua itu. Tapi itulah yang saya katakan, tetapi saya belum pernah melihat harta karun di dalamnya." Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah nyaman bagi saya untuk datang dan melihatnya?" Lisandro Parada tidak menolak, tetapi mengangguk dan berjalan bersama Harvey York. Segera, pintu yang disebut paviliun harta karun terbuka. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4936 seperti yang dikatakan Lisandro Parada, itu kosong dan tidak ada yang tersisa. Namun, setelah menyipitkan mata sebentar, Harvey York bisa mencium aroma samar, seperti dupa. Sambil menyipitkan mata ke cahaya ungu di atap, Harvey York berpikir sejenak, lalu berbalik dan pergi. Beberapa menit kemudian, Harvey York muncul di depan Francisco Parada. Pada saat ini, Francisco Parada sedang duduk di kursi goyang, wajahnya sangat kuyu, dan kadang-kadang dia batuk, napasnya juga sangat cepat, dan dia terlihat sangat tertekan. Ketika dia melihat Harvey York muncul, dia berkata dengan lembut, "Tuan York, apakah Anda di sini?" Felipe Parada juga ada di sampingnya. Dia memandang Harvey York dan buru-buru berkata, "Tuan York, cepat tunjukkan pada orang tua itu." Francisco Parada memelototi Felipe Parada dan berkata, "Tuan York benar-benar sibuk. Kamu memanggilnya, bukankah itu membuang-buang waktunya?" Felipe Parada dan Lisandro Parada saling berpandangan, terlihat sedikit sedih untuk beberapa saat. Lagi pula, mereka semua khawatir tentang keselamatan Francisco Parada, berpikir bahwa dia telah memukul kejahatan. Tapi masalahnya, lelaki tua itu harus kuat sepanjang hidupnya, dan ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Harvey York duduk di seberang Francisco Parada sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, "Parada tua, saya sangat sibuk dalam beberapa hari terakhir sehingga saya hampir tertidur. Saya di sini untuk mengobrol dengan Anda, adalah tidak apa-apa." Saat berbicara, Harvey York sudah duduk di seberang Francisco Parada, dan kemudian menyipitkan mata ke tempat di antara alisnya. Pada saat ini, di antara alis Francisco Parada dan di atas Yintang, Harvey York menangkap gumpalan samar udara ungu. Setelah melirik beberapa kali, Harvey York tertawa dan berkata, "Parada tua, kamu bisa. Apakah pemimpin hebat memanggilmu, atau dia yang menemuimu?" Francisco Parada tertegun sejenak, lalu kehilangan suaranya, "Bagaimana Anda tahu?" Kepala naga besar. Mendengar gelar ini, Lisandro Parada terkejut, maju selangkah dan meraih tangan Francisco Parada, dan berkata, "Ayah, mungkinkah pemimpin besar itu mengingkari janjinya? Jangan biarkan kami keluarga Parada tinggal di Jinling Kota." Harvey York sedikit menyipitkan matanya ketika mendengar ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Francisco Parada tampak tidak sabar, sombong. "Apakah kamu tidak tahu siapa pemimpin besar itu? Bagaimana mungkin seseorang yang menepati janjinya bisa mengingkari kata-katanya? Kalian berdua, berhenti memikirkannya di sini. Pergi dulu dan tinggalkan aku sendiri." Jelas, pemimpin besar pasti terkait dengan Francisco Parada, jika tidak, Francisco Parada tidak akan begitu bosan. Hanya saja beberapa hal memang ditakdirkan untuk tidak diketahui oleh kedua bersaudara keluarga Parada tersebut. "Oke, ayo keluar dulu." Lisandro Parada dan Felipe Parada hendak mengatakan sesuatu, tetapi mereka dibujuk oleh Harvey York. "Jangan marah pada orang tua itu." Keduanya hanya bisa mengikuti Harvey York keluar. Felipe Parada berkata dengan ekspresi terdiam, "Saudara York,
Anda tidak tahu, orang tua dan kepala naga besar juga tidak dapat dipisahkan. Mungkinkah naga besar itu akan membiarkannya turun tahta? Jadi dia marah. Lisandro Parada melirik Felipe Parada, mengerutkan kening dan berkata, Saudara York adalah ahli Feng Shui, bukan orang istana. Apa gunanya mengatakan ini padanya? Harvey York tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, mari kita bicara di tempat lain. Aku mungkin tahu apa yang terjadi pada orang tua itu. Lisandro Parada dan Felipe Parada keduanya tertegun sejenak, jelas tidak percaya bahwa Harvey York begitu saleh. Setelah menghubungi Francisco Parada begitu lama, mereka tahu apa yang terjadi. Namun, mereka masih membawa Harvey York ke aula samping. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4937 ketiganya duduk, dan setelah para pelayan meletakkan mangkuk masing-masing, Harvey York tersenyum sedikit sambil minum teh. Pertama-tama, saya ingin memberi selamat kepada kalian berdua. Lisandro Parada dan Felipe Parada mengerutkan kening pada saat yang sama, dan berkata, Saudara York, apa maksudmu dengan itu? Dalam situasi ini, ucapan selamat apa? Harvey York berkata dengan ringan, bintang valet Parada lama bergerak, dan energi ungu di antara alisnya vertikal dan horizontal, ditambah paviliun harta karunnya berwarna ungu. Jika saya tidak salah, Penatua Parada harus bergegas ke Wolsing, dan menjadi salah satu dari 9 tetua. Jika ini terjadi, status keluarga Parada yang tersembunyi akan sama dengan 10 keluarga teratas. Bahkan mungkin untuk menekan bagian bawah keluarga Jin Mordu dari 10 besar. Apakah kamu tidak tahu ucapan selamat untuk perbuatan yang begitu besar? Lisandro Parada dan Felipe Parada terkejut pada saat yang sama, dan Lisandro Parada kehilangan suaranya, Saudara York, apakah ini benar? Harvey York mengangguk dan berkata, setidaknya 90% kemungkinan. Dan alasan kekesalan Tuan Parada juga karena ini. Sejak zaman kuno, peringkat atas tidak berjalan mulus. Parada tua juga telah melangkah lebih jauh dan ditakdirkan untuk pergi ke Wolsing. Wolsing tidak lebih baik dari Jinling. Keluarga Parada Anda telah berbisnis selama ratusan tahun. Tempat itu mengejutkan setiap langkahnya. Terutama kedua saudaramu, kamu juga harus pergi ke Wolsing bersama Tuan Parada. Keluarga Parada yang tersembunyi, meninggalkan bisnis selama ratusan tahun, dan pergi ke Wolsing untuk bertaruh satu langkah lebih jauh. Dalam hal temperamen konservatif Parada Lao, bisakah dia tidak bosan? Lisandro Parada dan Felipe Parada saling berpandangan. Hanya dapat dikatakan bahwa Harvey York menganalisis temperamen Francisco Parada dengan sangat teliti. Tapi pertanyaannya, apakah Francisco Parada benar-benar akan berada di posisi itu? Mengapa hal ini terdengar sangat tidak nyata? Aku tidak tahu bagaimana perasaan kalian berdua. Apakah kamu ingin aku membujuk lelaki tua itu untuk menerima ini, atau kamu ingin menyerah? Jika kamu ingin menyerah, kamu tidak perlu bujukanku, maka masalah ini secara alami akan menyerah. Lagi pula, lelaki tua itu tidak senang berada di atas tahta. Tapi jika kamu ingin pergi ke Wolsing, aku mungkin bisa membantumu membujuk orang tua itu. Lisandro Parada menarik napas dalam-dalam, dan setelah melihat Felipe Parada beberapa kali, dia tersenyum pahit, Saudara York, jujur ayuro saja, sejak masuk pemerintahan, siapa yang tidak ingin meningkat? Orang tua itu memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh, dan kami berdua secara alami mendukung. Hanya saja jika mental lelaki tua itu seperti ini, aku khawatir pergi ke Wolsing bukanlah hal yang baik. Felipe Parada juga sedikit mengangguk. Jelas, mereka semua berharap Francisco Parada bisa pergi ke Wolsing. Harvey York tersenyum dan berkata, dimengerti, kalau begitu aku akan melepaskan ikatan orang tua itu untukmu. Setelah itu, Harvey York membawa Lisandro Parada dan Felipe Parada ke pintu kamar Francisco Parada. Di dalam ruangan, Francisco Parada bersandar di kursi besar taisi, masih dengan ekspresi kesal di wajahnya. Harvey York mendorong pintu dan masuk, dan berkata sambil tersenyum, Parada tua, kamu sudah tua, dan kamu masih di musim semi kedua, bukankah kamu bahagia? Francisco Parada tertegun sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, Tuan York, Anda tidak mengerti masalah saya. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan tersenyum, aku mengerti, bagaimana mungkin aku tidak mengerti. Wolsing itu berbahaya, bisa disebut sarang harimau. Jika lelaki tua itu pergi ke Wolsing untuk menjabat kali ini, dia pasti akan terkejut dan berlumuran darah di setiap langkahnya. Tapi, Tuan, pernahkah Anda memikirkan sebuah pertanyaan? Ketika kepala naga besar menginginkanmu menjadi salah satu dari 9 tetua, kamu dan keluarga Parada, tidak ada jalan keluar. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4938, di atas pengadilan, ini seperti berlayar melawan arus, jika kamu tidak maju, kamu akan mundur. Karena pemimpin besar sudah memiliki niat ini, tidak peduli apakah Anda setuju atau menolak, Tuan Parada, mereka yang juga mengincar posisi ini tidak akan tinggal diam. Jika Anda pergi ke Wolsing, Tuan Parada, Anda mungkin bisa memanfaatkan situasi untuk melawan lawan, dan Anda tidak boleh kalah. Tapi Pak Parada, jika Anda tidak pergi, maka dengan beban orang-orang di Wolsing, tidak sulit untuk membuat gelombang di Jinling, kan?
Francisco Parada tertegun sejenak, dan pada saat berikutnya, dia kesurupan. Dia juga orang besar di pengadilan, bagaimana mungkin dia tidak memahami kebenaran ini? Hanya saja pihak berwenang hanya terobsesi. Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Francisco Parada kembali jernih. Dia memandang Harvey York dan berkata, "Tuan York, bagaimana menurut Anda, apa kemungkinannya untuk pergi ke Walsing?" Harvey York melihat energi ungu yang semakin jelas di antara alis Francisco Parada, dan tersenyum sedikit. Bintang ungu Parada tua bergerak, dan segel resmi stabil. Pergi ke Walsing, keluarga Parada pasti akan masuk 10 besar. Juga, Pak Parada pergi ke Walsing untuk membangun tanah. Ketika saya pergi ke Walsing di masa depan, seseorang akan melindungi saya. Mendengar perkataan Harvey York, Francisco Parada tertawa, jelas simpul di hatinya telah dibuka oleh Harvey York. Karakter seperti dia, begitu dia mengambil keputusan, secara alami akan tersapu dari kebosanan. Pada saat ini, Francisco Parada berkata dengan wajah serius, "Mulai sekarang, Tuan York, bisnis Anda adalah bisnis keluarga Parada kami yang tersembunyi. Apakah itu di Jinling atau Walsing, sama saja. Siapapun yang tidak bisa bergaul dengan Anda adalah orang yang tidak bisa bergaul dengan keluarga Parada kami yang tersembunyi." Harvey York tersenyum dan tidak menolak kebaikan Francisco Parada, meskipun dia juga tidak membutuhkannya, dia hanya mengatakan ini hanya untuk tekad yang kuat. Setelah menyelesaikan masalah Francisco Parada, Harvey York bersiap untuk pergi setelah minum beberapa cangkir teh lagi. Namun saat Harvey York berdiri, ponsel Lisandro Parada tiba-tiba bergetar hebat. Dia mengangkat telepon dan tersenyum meminta maaf. Setelah berjalan ke sudut ruangan untuk menjawabnya sebentar, dia berjalan kembali dan menatap Harvey York dan berkata, "Saudara York, saya punya teman baik yang sekarang lumpuh karena terkena kejahatan. Dia mendengar bahwa kamu adalah Master Feng Shui nomor 1 di Jinling dan ingin kamu menunjukkan padanya. Saya tidak tahu apakah itu nyaman bagi Anda, Brother York." Setelah mengatakan ini, Lisandro Parada tampak menyesal, tampaknya merasa bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dia katakan untuk menyusahkan Harvey York karena temannya. Harvey York tersenyum dan berkata, "Karena Anda, Direktur Parada, sudah berbicara, jika saya tidak pergi, bagaimana jika Anda memblokir toko saya, apa yang harus saya lakukan?" Bagaimanapun, hubungan antara kedua pihak tidak dapat dipisahkan sekarang, dan Harvey York secara alami tidak akan menolak masalah sepele seperti itu. "Apa yang kamu katakan, jika aku berani menyegel tokomu, ayahku bisa memenggal kepalaku." Lisandro Parada tertawa. "Baiklah, mari kita minum beberapa cangkir teh lagi, aku akan membiarkannya datang." Sekitar setengah jam kemudian, sebuah Rolls-Royce Phantom berhenti di pintu masuk rumah leluhur keluarga Parada yang tersembunyi. Setelah beberapa petugas keamanan berlarian untuk melapor, Lisandro Parada berdiri dan keluar untuk menyambutnya secara langsung. Harvey York cukup penasaran. Dalam hal identitas Lisandro Parada, tidak lebih dari 5 orang di Jinling yang bisa dia temui secara pribadi, kan? Harvey York mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan kemudian melihat ke atas. Segera, dia melihat seorang wanita secantik buah persik dan prem, mendorong kursi roda. Harvey York sedikit mengernyit, terlihat seperti tersenyum tapi bukan tersenyum. Orang-orang yang datang adalah Pablo Chiba dari keluarga Chiba di Shandong, dan Lina Chiba. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4939, Saudara York, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini temanku, 10 keluarga teratas, pemilik Pablo Chiba dari keluarga Chiba di Shandong. Ini putrinya, keluarga Nona Chiba, Lina Chiba. Jelas, Lisandro Parada telah dalam perjalanan bisnis selama beberapa hari terakhir, dan ketika dia kembali, dia bertemu Francisco Parada lagi, jadi dia tidak waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi di Jinling baru-baru ini. Dia berpikir bahwa mereka berdua tidak saling mengenal, jadi dia dengan hangat memperkenalkan mereka. Jelas, pikiran Lisandro Parada sangat sederhana, yaitu Harvey York dan keluarga Parada sekarang berada di kapal yang sama. Lisandro Parada tentu saja berharap Harvey York akan mengenal lebih banyak orang penting, dan dia juga akan mengandalkan dan memiliki koneksi ketika dia pergi ke Shandong di masa depan. "Tuan York, saya tidak menyangka bumi begitu kecil. Gunung tidak berputar dan air berputar, kau dan aku bertemu lagi." Pablo Chiba tersenyum pada Harvey York, ekspresinya tampak sopan, tetapi semua orang yang mengenalnya dapat melihat sedikit sikap dingin dan arogansi dari alisnya. "Kamu Tuan York, kamu memang Master Feng Shui nomor 1 di Jinling. Sangat sulit untuk melihatmu." Ketika dia mengatakan ini, Pablo Chiba memiliki senyum di wajahnya, tetapi kata-katanya agak dalam dan sarkastik, tetapi samar-samar tidak berdaya. Awalnya, dia tidak terlalu menyukai Harvey York, tetapi dengan gejala yang menurut Harvey York diverifikasi satu persatu, Pablo Chiba benar-benar panik. Tidak apa-apa berada di kursi roda, tetapi jika Anda tidak sengaja menutup telepon, itu akan berakhir. Keluarga Shandong Chibanya kaya, sudah berapa tahun dia berada di posisi ini. Tutup saja seperti ini, bagaimana Pablo Chiba bisa merasa nyaman? Di sisi lain, Lina Chiba, yang sedang mendorong kursi roda, memiliki ekspresi yang rumit, melihat ekspresi Harvey York dengan ketakutan dan ketidakberdayaan.
Dia mencoba untuk menghancurkan Harvey York berkali-kali, tetapi setiap kali dia berhasil ditampar wajahnya oleh Harvey York. Awalnya, menurut karakternya, dia bahkan akan membiarkan orang membunuh Harvey York secara langsung. Tetapi masalahnya adalah bahwa sekarang di seluruh Jinling, dan bahkan di seluruh musim panas, sangat mungkin bahwa hanya Harvey York yang dapat menyelesaikan masalah Pablo Chiba, jadi Lina Chiba harus menekan kemarahan di hatinya dan membuat dirinya terlihat sangat rendah hati. Ah, kalian berdua saling kenal. Lisandro Parada belum bereaksi, jadi dia sedikit terkejut. Pablo Chiba tersenyum sedikit, tentu saja aku tahu. Tuan York, kami sangat sulit untuk diundang. Asisten sekretaris kami, tolong jangan bergerak, putriku tolong jangan bergerak, dan tentu saja aku tidak bisa bergerak sendiri. Jika Anda tidak berbicara hari ini, Direktur Parada, saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuan York kami. Pablo Chiba berbicara dengan sarkastis, berpikir bahwa Harvey York memiliki udara yang besar. Jelas, ketika Lina Chiba melaporkan masalah itu kepadanya, dia hanya mengatakan hasilnya, bukan masa lalu. Oleh karena itu, Pablo Chiba percaya bahwa Harvey York menggunakan sedikit feng shui untuk berpura-pura berada di depannya. Pablo Chiba selalu memandang rendah orang seperti ini yang suka mendapat masalah. Jadi hari ini, bahkan jika saya hanya bertemu Harvey York setelah meminta hubungan, masuk akal bahwa saya harus sedikit lebih sopan. Tapi sikap acuh tak acuh Pablo Chiba, dan apa yang terjadi akhir-akhir ini, secara naluriah membuatnya mencibir Harvey York. Harvey York tersenyum sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, Patriark Chiba sedang bercanda. Ini terutama pembohong tingkat rendah seperti saya, tapi saya tidak berani main-main di depan Anda. Jika kamu tidak sengaja membunuhmu, itu adalah dosa besar. Kamu tidak hanya akan membunuh seluruh keluargaku, tetapi kamu juga akan menggali semua 18 generasi leluhurku dan membuangnya menjadi abu. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4940. Kedua belah pihak berbicara dengan pisau dan saling menamparkan di wajah, yang membuat wajah Lisandro Parada sedikit berubah. Dia juga manusia, tetapi dia tidak tahu situasi di Jinling akhir-akhir ini. Namun, dapat dilihat dari beberapa kata kedua belah pihak bahwa konflik antara kedua belah pihak tidak boleh kecil. Sebagai perantara, Lisandro Parada cukup malu saat ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalian berdua, apakah kalian salah paham? Jika ada kesalahpahaman, demi saya, jika saya mengatakannya, itu akan berakhir, bagaimana? Harvey York berkata dengan ringan, maaf, tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Pablo Chiba berkata dengan ringan, Tuan York, saya akan melakukan bisnis dengan cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu baru-baru ini. Ada 2 kandidat untuk bisnis ini. Yang satu bernama Mandy Zimmer dan yang satu lagi bernama Paola Jin. Paola Jin ini baru-baru ini sangat dekat dengan Araceli Hoffman, putra tertua dari keluarga Jinling Hoffman. Kamu bilang, jika kamu berbisnis denganku, tentu saja itu bisnis besar. Mandy Zimmer dan saya telah melakukan bisnis, dan posisinya secara alami akan stabil, dan kepala ruangan akan duduk dengan kokoh. Tetapi jika Paola Jin memenangkan kontrak besar saya khawatir beberapa orang akan keluar dari permainan. Tuan York, Anda masih muda dan menjanjikan. Tentu saja, Anda tidak tahu bahwa sungai dan danau berbahaya dan laut bisnis berbahaya. Namun, jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, apakah kamu harus memikirkan mantan istrimu juga? Lagi pula, kamu selalu bersiap untuk menikah lagi. Jika ada sedikit kerenggangan, pernikahan kembali ini akan jauh. Omong-omong, Pablo Chiba memiliki ekspresi lucu di wajahnya, dan ekspresi tegas di wajahnya. Jelas, setelah penyelidikannya, lebih mudah untuk memahami Mandy Zimmer daripada memahami Harvey York. Wajah Lisandro Parada berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Harvey York tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Chiba di Sandong, dia tidak hanya bisa mengurus keluarga top lainnya, tetapi juga menyerang wanita yang lemah. Namun, Anda dapat mencobanya dan melihat seberapa berguna apa yang disebut kontrak Anda, yang disebut bisnis besar. Tentu saja, mungkin kamu tidak akan melihat hari itu. Lagi pula, kamu akan segera mati. Saya sarankan Anda pergi ke Gunung Naga Harimau atau Kuil Dalin untuk melihat, mungkin Anda beruntung, seseorang dapat menyelamatkan Anda. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Pablo Chiba menjadi dingin, dan dia berkata, York, aku akan sopan padamu, jangan berpikir bahwa kamu benar-benar seorang karakter. Jangan malu, jangan makan dan minum untuk bersulang. Jelas, Pablo Chiba tahu bahwa dia seharusnya tidak berbicara seperti ini, tetapi bagaimana mungkin dia, yang telah dimanjakan untuk waktu yang lama, menggantung kepalanya yang arogan di depan Harvey York. Ketika Lina Chiba di satu sisi melihat bahwa kedua belah pihak akan memalingkan wajah mereka, dia dengan cepat berdiri dan berkata, Harvey York, biarlah. Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ayahku? Kamu bisa membuka syarat sesuka hati. Selama keluarga Sandong Chiba kami dapat melakukannya, kami akan segera setuju. Sutradara Parada adalah buktinya. Jelas, Lina Chiba sedikit lebih berhati-hati, hanya untuk mengingatkan Harvey York bahwa dia harus menjual wajah Lisandro Parada hari ini.
Senyum muncul di sudut mulut Harvey York, tapi dia tidak tersenyum. Dia menatap Lina Chiba dalam-dalam, dan dia menggigil, merasa bahwa dia tidak memiliki rahasia di depan Harvey York. Kemudian Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, syarat saya sangat sederhana, dan saya tidak akan mempermalukan siapapun sama sekali. Dengan acara hari ini, mari kita hitung sebagai 5 hari. Kalian ayah dan anak pergi ke pintu aula Jifu saya dan berlutut selama 5 hari 5 malam, lalu saya akan mengambil tindakan. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4941 Harvey York berbicara dengan tenang dan suaranya acuh tak acuh. Tapi apa yang dia katakan seperti kejutan. Mendengar ini, ayah dan anak perempuan keluarga Chiba langsung murka. Arogan. Dalam hal status mereka dalam keluarga Chiba di Shandong, kapan seseorang berani begitu sombong di depan mereka? Ini pergi ke toilet dengan lentera. Temukan kematian. Kau mengatakannya lagi. Wajah Pablo Chiba tenggelam saat ini, dan ekspresinya sangat suram. Jadikan dia kepala dari 10 keluarga teratas, keluarga Shandong Chiba, berlutut. Harvey York sedang memikirkan tentang kentut. Berani secara ekstrim. Berani bertindak. Dasar bajingan. Pablo Chiba sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap. Hal macam apa kau membuatku berlutut selama 5 hari 5 malam? Aku berani berlutut untukmu, apakah kamu berani menanggungnya? Apakah kamu tidak takut mati? Di satu sisi, Lisandro Parada melihat situasi yang begitu bergejolak dan orang-orang membawanya sendiri. Tuan Chiba dan Saudara York, kita semua adalah teman dan bangsa kita sendiri. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, perlakukan itu sebagai wajah untukku. Bukankah kamu berbicara begitu agresif? Jelas, meski Lisandro Parada tidak tahu kontradiksi dan konflik apa yang terjadi. Namun ia tetap berharap perdamaian adalah yang paling berharga. Saudara York, mengapa Anda tidak memberi saya wajah? Bantu saja Tuan Chiba memecahkan masalah. Berapa harganya? Datang dan buka. 1.800.000.000 bukan apa-apa bagi keluarga Chiba di Shandong. Harvey York tersenyum dan berkata, Direktur Parada, bukannya saya tidak memberi Anda wajah. Tetapi beberapa orang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan wajahmu. Selain itu, bagi saya, uang adalah angka. Tak berarti, saya memberi orang tampilan feng shui dan suasana hati. Dengan penglihatan saya akan menyelesaikan masalahnya dengan 100 yuan. Saya tidak suka, beri saya 10 miliar, dan saya tidak tertarik. Selain itu, kondisi saya ditetapkan di sini, dan terserah kepada Tuan Chiba untuk menerapkannya atau tidak. Kemarahan Pablo Chiba juga muncul, dan berkata dengan marah, York, saya juga memperingatkan Anda, jangan melihat saya bersikap sopan kepada Anda setiap saat. Tapi aku memberitahumu, ini yang terakhir kalinya. Kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah dengan patuh. Baik, kamu harus menanggung konsekuensi dari insiden ini. Harvey York tersenyum dan berkata, oke, saya akan menunggu. Setelah berbicara, dia melambai pada Lisandro Parada dan yang lainnya, berbalik dan pergi. Adegan ini membuat suasana di lapangan langsung menjadi sangat memalukan. Pablo Chiba semakin terengah-engah, oke. Bagus sekali. Sudah lama aku tidak melihat orang yang luar biasa seperti itu. Jangan menginjakmu. Aku berlutut untukmu. Direktur Parada, anak ini mengira dia seorang master, jadi dia tidak akan mengambil keluarga Parada yang tersembunyi di matanya. Seorang pria seperti dia yang duduk di tanah dan menaikkan harga, bisakah kamu melihatnya begitu sombong? Keluarga Paradamu masih belum menembak, menutup tokonya, dan mengambil orang-orangnya. Apakah kamu masih menunggu penipu ini untuk menculik dan menipu orang-orang biasa di luar? Jelas, Pablo Chiba akan langsung menggunakan energi keluarga Parada yang tersembunyi untuk menginjak-injak Harvey York sampai mati. Dia percaya bahwa di hadapannya dan Harvey York, orang-orang dari keluarga Parada yang tersembunyi akan membuat pilihan dengan mudah. Dan tanpa dukungan dari keluarga Parada yang tersembunyi, dia harus melihat betapa sombongnya Harvey York dan betapa sombongnya dia. Lisandro Parada sedikit mengernyit, dan kemudian berkata setelah beberapa saat terdiam, Patriark Chiba, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Adapun masalah sejauh ini, mungkin, aku bisa menemukan cara untuk membantumu meyakinkan Harvey York. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4942 Pablo Chiba berkata dengan dingin, apa yang bisa terjadi? Tidak lebih dari itu anak dengan nama keluarga York memiliki beberapa keterampilan, jadi dia hanya duduk di tanah dan menaikkan harganya. Untuk orang seperti itu, bisakah Anda, Direktur Parada, berbicara untuknya? Lisandro Parada tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak bisa membayangkan Harvey York duduk di tanah dan menaikkan harganya. Pada saat ini, Felipe Parada, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba meletakkan gaiwan di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, memang benar tidak ada yang terjadi pada Harvey York dan keluarga Chiba. Ini tidak lebih dari kebaikan Harvey York untuk membantu Tuan Chiba melihat Feng Shui, tetapi dia dianggap sebagai pembohong di sungai dan danau dan diusir secara langsung. Adapun sekretaris bernama Anu, dia juga sangat sopan. Dia membawa sekelompok orang ke aula Jifu untuk mengundang orang.
Jika mereka tidak dapat diundang, mereka akan menghancurkan toko dan mengikat orang. Nona Chiba juga melakukan pekerjaan dengan baik, langsung mengandalkan Jacob Thompson untuk membuat Harvey York tunduk. Hari ini, Tuan Chiba bahkan lebih siap menggunakan kekuatan keluarga Parada kami yang tersembunyi untuk menghancurkan Harvey York. Hal-hal ini benar-benar bukan apa-apa. Mendengar kata-kata Felipe Parada, wajah Lisandro Parada langsung menjadi hitam. Wajah ayah dan putri Pablo Chiba dan Lina Chiba sedikit berubah. Mereka tidak menyangka Felipe Parada akan mengatakan hal ini. Yang terpenting setelah Felipe Parada mengatakannya, wajah Lisandro Parada sangat jelek. Ini tampaknya cukup untuk menunjukkan bahwa Lisandro Parada sangat mementingkan Harvey York. Harvey York tampaknya tidak mengikuti kobaran api dan memeluk paha keluarga Parada. Hanya saja Pablo Chiba sangat bingung. Mengapa Harvey York begitu memperhatikan situasi keluarga Parada yang tertutup? Lisandro Parada mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi dingin, Tuan Chiba, kalian di tengah-tengah keluarga Sandong Chiba lebih baik darimu, dan kamu juga sangat pandai dalam taktik. Ambil aku Lisandro Parada sebagai pistol. Kalian baik-baik saja. Pablo Chiba sedikit mengernyit, lalu menatap Lisandro Parada dan berkata perlahan, Direktur Parada, saya tidak akan berbicara omong kosong lagi. Masa lalu benar dan salah, dan diskusi ini tidak ada artinya saat ini. Aku hanya memberitahumu satu hal sekarang. Selama kamu membiarkan Harvey York maju dan menyelesaikan masalahku. Lalu setelah keluarga Paradamu yang tersembunyi pergi ke Wolsing, keluarga Sandong Chiba kami akan mengawasi dan membantumu. Jelas? Ini adalah pembunuh terbesar Pablo Chiba hari ini. Keluarga Parada yang tersembunyi akan melangkah lebih jauh dan ditakdirkan untuk dikejutkan setiap langkahnya. Saat ini, dengan dukungan keluarga Chiba di Sandong, itu pasti jauh lebih mudah. Pablo Chiba yakin bahwa Lisandro Parada pasti akan menyetujui persyaratan mereka demi kepentingan keluarga. Wajah Lisandro Parada bahkan lebih jelek. Dia menarik napas dalam-dalam pada saat ini dan berkata, kalian berdua, berdasarkan hubungan masa lalu kalian, aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Namun, keluarga Parada kami tidak menyambutmu, silakan pergi sendiri. Setelah mengatakan ini, Lisandro Parada memberi isyarat, dan segera para pelayan mengambil semua teh yang sudah disiapkan. Ini adalah memperlakukan nyata. Wajah cantik Lina Chiba sedikit kental, mulutnya yang seksi sedikit terbuka, dan dia menatap Lisandro Parada dengan tidak percaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lisandro Parada akan membiarkan mereka menyingkir, terlepas dari masa depan keluarga Parada. Kelopak mata Pablo Chiba juga melonjak, dan dia berkata perlahan, Direktur Parada, apakah Anda tahu apa yang Anda tolak? Untuk seorang ahli Feng Shui, benar-benar menyinggung keluarga Sandong Chiba kami. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Apakah kamu mengancamku? Lisandro Parada tampak acuh tak acuh. Aku hanya memberitahumu satu hal, menyinggung saudaraku York berarti menyinggungku, Lisandro Parada, dan menyinggung keluarga Paradaku yang tersembunyi, tidak, 6 keluarga tersembunyi. Kamu keluarga Sandong Chiba ingin melihat sebab sebenarnya di medan perang, silakan. Tapi sekarang, silakan pergi. Aku tidak akan memberikannya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4943 di bawah pengusiran Lisandro Parada, Pablo Chiba dan Lina Chiba pergi dengan sangat malu. Dalam hal identitas Pablo Chiba, kapan dia mengalami penghinaan seperti itu? Pada saat ini, Lina Chiba menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah jelek, Ayah, tidak ada cara bagi seseorang yang bermarga York untuk memberi kita wajah sekarang. Apakah kita benar-benar akan berlutut di depan pintunya selama 5 hari 5 malam? Saya telah menghubungi semua ahli Feng Shui di China, tetapi tidak ada prediksi yang seakurat dia. Tanpa dia, aku khawatir masalahmu tidak akan selesai. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Wajah Pablo Chiba muram, dan setelah waktu yang lama dia perlahan berkata, karena orang lain tidak bisa dipercaya, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Aktifkan semua bagian di Jinling. Bawa wanita yang paling penting ke Harvey York. Ingat, jangan sakiti dia sedikit pun. Tujuan kami adalah membiarkan York yang bermarga mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang. Tunggu sampai aku pulih. Setelah mengatakan itu, mata Pablo Chiba seperti pisau, dan tidak perlu mengatakan sisanya. Perusahaan keluarga Zimmer, Mandy Zimmer sedang menangani masalah yang dihadapi. Meskipun masalah di Jinling belum terselesaikan, situasinya telah meningkat pesat. Menurut anggaran Mandy Zimmer, selama dia memenangkan beberapa proyek lagi dan pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman, banyak masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Setelah bekerja sampai jam 8 malam, dia berbaring di kursi presiden. Dia melihat ke dunia pesta di luar jendela, ekspresinya sedikit bingung. Mengambil telepon, dia diam-diam menelepon nomor telepon Harvey York dan ingin menelepon, tetapi dia ragu-ragu. Pada saat ini, sekretaris Lina Pena mengetuk pintu Mandy Zimmer. Setelah masuk, dia berbisik, Tuan Zimmer, Nona Lina Chiba dari keluarga Chiba di Sandong ada di sini. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu hari ini. Ada kemungkinan kerjasama antara dia dan kamu. Mandy Zimmer tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak pernah berharap Lina Chiba muncul. Namun, setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan memberi isyarat tolong.
Sebelum Lina Pena keluar untuk mengatakan apa-apa, dia melihat pintu kantor presiden didorong terbuka dengan derit. Lusinan pria kokoh berjas hitam masuk, dilatih untuk memblokir semua pintu masuk dan keluar, dan kemudian dengan cepat menutup tirai. Seluruh kantor presiden menjadi tergenang air dalam sekejap. Mandy Zimmer dengan cepat menekan nomor ponsel Harvey York, tetapi setelah 3 kali bunyi bip, Harvey York tidak punya waktu untuk terhubung, dan sinyalnya hilang semua. Di seberang telepon, Harvey York melihat ponselnya dan dengan cepat menelepon kembali. Ketika dia mendengar, nomor yang Anda tuju tidak ada di area servis, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat memberi isyarat kepada Carl Carson untuk mengemudikan mobil ke arah lain. Pada saat yang sama, kantor presiden perusahaan keluarga Zimmer. Setelah kerumunan, Lina Chiba masuk dengan ekspresi dingin. Nona Chiba, apa maksudmu? Bicara tentang bisnis, bicara tentang bisnis. Membuat seseorang memutuskan sinyal ponsel di kantor saya dan memblokir masuk dan keluar saya. Apa? Apakah kamu akan melakukan bisnis jual beli yang kuat? Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Lina Chiba tersenyum kecil, dan berkata, Tuan Zimmer, bisnis, sudah dibahas. Juga, aku datang hari ini dengan tulus. Karena itu, dia memberi isyarat dan melihat Anu mengeluarkan kontrak dan meletakkannya di depan Mandy Zimmer. Kontrak ini mewakili 1 miliar, dan ini tunai, bayar dulu. Ini lebih baik dari kondisi sebelumnya, kontrak apapun. Tanda tangani, Anda grup keluarga Zimmer akan menyelesaikan krisis ini sendiri. Kamu masih duduk dengan kokoh di kepala rumah ke-9. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4944 Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan kondisinya? Kamu tahu, Lina Chiba berbicara dengan ringan. Keluarga Chiba kami membuat konsesi besar, jadi dari awal hingga akhir, kami hanya memiliki satu syarat. Itu untuk membiarkan York yang bermarga dengan patuh menyelesaikan masalah untuk ayahku. Aku yakin kamu bisa membujuknya, kan? Wajah Mandy Zimmer tenggelam, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, Nona Chiba, jujur ayuro saja, kontrakmu membuatku sangat bersemangat. Aku ingin mengambilnya, tapi masalahnya, aku tidak bisa memenuhi syaratmu. Meskipun saya membawa Harvey York ke Huilong Beino 5 hari itu, tapi sekarang, aku tidak bisa membawanya lagi. Selain tidak ingin dia dipermalukan, artinya, kamu tidak layak. Tidak layak. Lina Chiba tersenyum sedikit, dia tidak marah, dia hanya berkata dengan ringan, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu ingin menandatangani kontrak ini? Kamu memberitahuku dengan sederhana dan langsung, kamu tidak perlu omong kosong. Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menolak. Lina Chiba terkekeh ringan, menolak bahkan 1 miliar. Mandy Zimmer mengangguk tegas, iya. Bagimu, itu hanya panggilan telepon. Lina Chiba melanjutkan perlahan, Harvey York mungkin tidak memberi muka kepada siapapun, tetapi dia pasti akan mendengarkanmu. Mandy Zimmer menghela nafas, jadi, saya juga akan menjaga harga dirinya. Lina Chiba menghela nafas dan berkata, suami dan istri yang patut ditiru. Ketika kata-katanya jatuh, dia maju selangkah dan menamparkan wajah Mandy Zimmer dengan tamparan backhand. Tamparan itu keras dan jelas. Mandy Zimmer terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah, dengan bekas telapak tangan merah di wajahnya. Lina Chiba, apa gunanya kamu melakukan ini? Mandy Zimmer tidak marah, tetapi menatap Lina Chiba. Apa gunanya melakukan hal seperti itu, selain membuat segalanya lebih merepotkan dan Harvey York lebih marah padamu? Lina Chiba tersenyum dan berkata dengan ringan, aku tidak tahu apa gunanya. Aku hanya ingin melihat apakah kamu sama dengan yang bermarga York. Kamu tidak makan dan minum untuk bersulang. Tamparan. Saat berbicara, Lina Chiba melangkah maju lagi dan menamparkan Mandy Zimmer dengan darah dari sudut mulutnya. Pada saat ini, di pintu, lebih dari selusin tuan dari keluarga Sidu yang tersembunyi ingin masuk. Orang-orang ini semua diatur oleh Harvey York untuk melindungi Mandy Zimmer. Tapi Lina Chiba jelas siap. Begitu orang-orang ini muncul, mereka dihentikan oleh sekelompok pria berjas. Jelas, pria berjas ini semuanya adalah master seni bela diri. Dengar, Harvey York telah menyiapkan beberapa pengawal untukmu. Tapi akar rumput adalah akar rumput, apa yang bisa kamu lakukan dengan orang-orang ini? Itu hanya lelucon. Lina Chiba menghela nafas. Tuan Zimmer, semua orang adalah wanita, jadi saya juga tidak ingin mempermalukan Anda. Selama kamu menggunakan telepon ini untuk menelepon Harvey York, biarkan dia menyelesaikan masalah ayahku sekarang. Maka kamu tidak perlu menderita lagi. Kontrak miliaran dolar juga milikmu. Bahkan, aku bahkan bisa meminta maaf padamu untuk ini. Lihat, ini pilihan yang bagus. Orang pintar cenderung tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, bukan? Orang-orang seperti kita tidak memiliki teman mutlak, hanya kepentingan mutlak. Apa yang kamu pura-pura menyendiri di sini? Harga diri, martabat. Apakah hal-hal ini penting? Ekspresi Lina Chiba setengah tersenyum, tapi dia mengatakan aturan paling dasar dari lingkaran kelas atas. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan.
Bab 4945 Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah perbedaan terbesar antara aku dan kalian. Kamu tidak peduli tentang itu, tapi aku peduli. Itulah mengapa kamu gagal seperti ini. Kamu jelas adalah kepala cabang ke-9, tetapi kamu hampir dibunuh oleh eksekutif tingkat tinggi keluarga Jin di Mordu lagi dan lagi. Tidak bersalah adalah dosa asal. Lina Chiba membuat kesimpulan tentang Mandy Zimmer. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, maukah kamu menelepon? Mandy Zimmer berkata-kata demi kata, aku tidak akan bertarung. Tidak hanya itu, tapi aku akan membiarkan keluarga Chiba-mu menjelaskan masalah ini. Tamparan. Lina Chiba menamparkan lagi, menyebabkan Mandy Zimmer terbang keluar dan menabrak meja presiden. Mandy Zimmer, saya beri waktu 3 menit. Terserah Anda untuk menelepon. 3 menit kemudian, aku akan minta maaf padamu. Saat berbicara, Lina Chiba bertepuk tangan. Saya melihat 2 pria tampan berjas melepas jaket mereka, semuanya mencibir dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Masih ada beberapa orang yang bersiap untuk menyiapkan kamera. Sudah jelas apa yang harus dilakukan dalam adegan ini. Lina Chiba, kamu tidak tahu malu. Mandy Zimmer bergidik, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lina Chiba akan mampu melakukan ini. Apakah aku tidak tahu malu? Lina Chiba menyeringai, wajahnya yang cantik benar-benar terdistorsi. Aku sudah mengatakan semua hal baikku, tetapi kamu tidak memberiku muka. Ada juga seseorang dengan nama keluarga York. Butuh waktu lama untuk masalah sepele seperti itu. Ayahku dan aku harus pergi kepadanya dan berlutut selama 5 hari 5 malam sebelum kami bersedia menyelamatkannya. Dia pikir dia siapa? Tolak keluarga Chiba kita, aku akan memberitahu dia harganya. Ketika saya mengirim rekaman video ini kepadanya besok, dia akan tahu bagaimana kata putus asa ditulis. Klep-klep, pada saat ini, beberapa pria berjas yang menjaga gerbang tiba-tiba terbang keluar, satu persatu jatuh seperti anjing mati. Orang-orang berjas itu tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi mereka semua jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, sesosok muncul penuh sesak napas, datang langsung ke Lina Chiba, dan kemudian menendang Lina Chiba ke tanah dengan pop. Ini adalah Harvey York. Dengan, wow, Lina Chiba meluncur di atas karpet. Ketika dia hendak berdiri, dia merasakan kaki di wajahnya. Lina Chiba, apakah aku memberimu wajah? Dia datang untuk menyusahkan istriku lagi. Kamu mau mati. Harvey York membuka mulutnya dan menekan kakinya dengan keras, menghancurkan wajah Lina Chiba di lantai, tidak mampu melawan. Bajingan, lepaskan Nona Chiba. Di kerumunan, seorang master seni bela diri dalam setelan jas dengan cepat menyelamatkan, ingin datang untuk menyelamatkan. Bagaimanapun, Harvey York muncul terlalu tiba-tiba, dan para master ini hanya bereaksi saat ini. Tamparan. Hanya saja orang-orang ini baru saja menyelamatkan ketika mereka melihat Harvey York menamparkan backhand dan langsung menamparkan semua orang. Pria berjas lainnya baru saja akan menerkam, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat adegan ini. Jelas tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York akan begitu baik. Tuan besar di depannya hanyalah tamparan di wajahnya. Mandy Zimmer tampak rumit, dan kemudian berbisik, Harvey York, jangan main-main, keluarga Chiba adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Ya, nama keluarga adalah York, keluarga Sandong Chiba dari 10 teratas kami keluarga, saya tidak percaya Anda berani membunuh saya. Pada saat ini, wajah cantik Lina Chiba membengkak ketika Harvey York menginjaknya, tetapi dia masih mencibir, tidak takut. Lagi pula, jika tidak ada cara untuk membawa Harvey York kembali, begitu ayahnya meninggal, dia tidak akan bisa hidup lama. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4946, lepaskan. Biarkan wanita tertua pergi. Pada saat ini, semua pria berjas di sekitar bergegas. Beberapa orang mengeluarkan senjata api, membuka asuransi dan membidik Harvey York. Ada orang yang ingin melompat dan meraih orang, tetapi mereka tidak dapat menemukan sudut yang tepat untuk sementara waktu. Singkatnya, suasana menjadi lebih tegang dalam sekejap, dan itu bisa disebut ledakan yang akan segera terjadi. Bagaimana Harvey York bisa memberi orang-orang ini kesempatan untuk melakukannya? Dia menamparkan forehand dan backhand-nya beberapa kali, dan segera melihat semua master yang hampir mencoba menyelamatkan orang yang terbang keluar. Ketika dia mendarat, wajahnya bengkak. Harvey York, biarkan yang tertua ketinggalan. Atau kau mati. Pada saat ini, Anu dengan ceroboh mengeluarkan senjata api yang dibawanya dan menunjuk ke posisi Harvey York. Boom, Harvey York mengerahkan kekuatan pada kakinya, langsung membuat dahi Lina Chiba bersentuhan dengan lantai lagi. Kemudian dia membenci semua lawannya dan berkata dengan acuh tak acuh, semua mundur, jika tidak, wanita tertua Anda akan pergi. Sekelompok pria berjas saling memandang, ingin bergegas menyelamatkan orang, tetapi mengingat keterampilan Harvey York, mereka semua terjerat. Pada saat ini, Lina Chiba sudah tenang. Dia mencibir beberapa kali, mengabaikan kemerahan dan memar di wajahnya, dan kemudian berkata dengan dingin, Harvey York, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuhku. Lagi pula aku tidak bisa membawamu kembali, aku sudah mati.
Tapi jangan khawatir. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu dan dikuburkan bersamaku. Harvey York berkata ringan, apakah Anda memenuhi syarat untuk menyeret saya ke pemakaman saya? Apakah kamu layak? Lina Chiba mencibir, iya, saya tidak pantas mendapatkannya, tetapi saya memiliki setengah dari sumber daya keluarga Chiba di Shandong. Baru saja, ayah saya telah sepenuhnya mengizinkan masalah ini kepada saya. Aku akan mengerahkan sumber daya keluarga Chiba di Shandong untuk membunuhmu, dengan mudah. Harvey York tertawa kecil, tapi dia tidak marah saat ini. Dia menarik kembali kakinya, menarik Lina Chiba ke atas, dan dengan hati-hati membantunya merapikan kerahnya sebelum tersenyum. Kamu memiliki setengah dari sumber daya keluarga Chiba di Shandong, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Bisnis, bukan karena kita tidak bisa bicara. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Lina Chiba menunjukkan kebahagiaan. Betapa tinggi dan sombongnya orang dengan nama keluarga York itu, dan sekarang dia belum menyerah. Hanya saja sebelum kita berbicara tentang bisnis, akunnya selalu diselesaikan. Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Lina Chiba dengan ramah, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk pergi ke perusahaan keluarga Zimmer karena suatu alasan dan membuat masalah, dan menyia-nyiakan tanganmu? Ekspresi Lina Chiba membeku. Kamu memukuli istriku dan wajahnya membengkak. Tidak terlalu banyak kehilangan salah satu tanganmu, kan? Kelopak mata Lina Chiba melompat. Mudah sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Kamu memotong tanganmu sendiri dan memberi penjelasan pada istriku. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk membicarakan bisnis. Harvey York meletakkan tangan kanannya, angin sepoi-sepoi dan tidak berawan. Tunggu sampai saya secara pribadi membantu istri saya mendapatkan keadilan. Sangat menyesal, aku tidak akan membicarakan bisnis ini. Sekarang, aku akan memberimu 3 menit untuk memikirkannya. Setelah 3 menit, kamu bisa pergi dan menyiapkan pemakaman untuk ayahmu. Wajah Lina Chiba tidak bisa ditebak. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya sedikit dan berkata, oke, aku akan berbicara denganmu. Saat berbicara, dia mematahkan tangan kirinya dengan klik dan kemudian membanting tangan kanannya ke dinding. Kemudian dia memandang Harvey York dengan keringat dingin dan berkata, sekarang, bisakah kita bicara baik-baik? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4947 melihat wanita yang kejam dan tegas, Mandy Zimmer merasa sedikit linglung. Harvey York menunjukkan kekaguman di wajahnya. Wanita ini tidak hanya kejam terhadap orang lain, tetapi bahkan lebih kejam pada dirinya sendiri. Orang-orang seperti itu, selama mereka memiliki kesempatan, ditakdirkan untuk naik ke puncak. Aku melihat ketulusanmu. Harvey York perlahan berjalan di depan Lina Chiba, mengulurkan tangan untuk membantunya menyambungkan tulang yang patah, dan tersenyum lembut, mudah bagiku untuk menyelesaikan masalah ayahmu. Namun, kamu telah melakukan begitu banyak hal kepadaku sebelumnya, tidak peduli seberapa terbukanya aku tidak dapat membantumu menyelesaikan masalah secara gratis, kan? Lina Chiba terlihat rumit dan wajahnya yang cantik pucat. Dia menarik napas dalam-dalam pada saat ini dan berkata, jika ada persyaratan, Tuan York dapat menyebutkannya. Harvey York mengulurkan 3 jari dan berkata dengan ringan, kondisi saya sangat sederhana, hanya ada 3. Pertama, saya meminta Pablo Chiba untuk pensiun sepenuhnya setelah dia diselamatkan oleh saya. Saya tidak ingin melihatnya muncul di lingkaran politik dan bisnis lagi. Kedua, biaya tembakan saya adalah setengah dari Shandong. Sumber daya keluarga Chiba, termasuk properti, kontak, del. Wajah Lina Chiba sedikit berubah, dan dia berbisik, kamu ingin mencabik-cabik keluarga Chiba kita. Alasan mengapa keluarga Chiba di Shandong dapat menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas adalah karena koneksi, uang, sumber daya, latar belakang, pendukung, del. Sangat diperlukan. Jika setengah dari hal-hal ini dicabut, keluarga Chiba di Shandong mungkin jatuh dari 10 besar. Jangan khawatir, saya mengambil setengah dari sumber daya, tetapi saya tidak akan segera mengeluarkannya. Harvey York tersenyum ringan. Aku hanya akan menjadi pemegang saham terbesar dari keluarga Chiba di Shandong. Jangan kira aku meminta harga seperti ini. Sebenarnya, aku bisa sepenuhnya mengabaikan Pablo Chiba. Setelah dia meninggal, beberapa rumah di keluarga Chiba pecah, dan keluarga Chiba berantakan. Mendengar kata-kata Harvey York, Lina Chiba sedikit meremehkan. Dia memberitahu Harvey York bahwa bahkan jika Pablo Chiba meninggal, keluarga Chiba tidak akan bisa berantakan. Tapi keluarga Chiba mungkin tidak berantakan, tapi dia sendiri pasti tidak akan berakhir dengan baik. Dimungkinkan untuk dibunuh atau dipenjara selama sisa hidupnya. Lina Chiba merasa bahwa mungkin menyetujui kondisi Harvey York adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi masalahnya adalah, bahkan jika Lina Chiba berani, tidak mungkin bagi Lina Chiba untuk menyetujui kondisi ini untuk setengah dari sumber daya keluarga Chiba. Jangan terlalu sibuk untuk mengatakan tidak, dan jangan-jangan terlalu sibuk untuk menyetujuinya. Saya punya syarat ketiga. Harvey York memiliki senyum yang bukan senyum di wajahnya, dan kemudian dia terkejut. Setelah Pablo Chiba pensiun, Anda harus menjadi kepala Chiba. Keluarga di Shandong. 3 syarat, 1 pikiran. Janji, aku akan pergi dan menyelamatkannya.
Jika kamu tidak setuju, kamu bisa keluar dari sini. Namun, saya dengan baik hati meyakinkan Anda sebelumnya, mungkin ada 3 orang di seluruh negara H yang bisa menyelamatkan ayahmu, tapi sekarang, aku satu-satunya di seluruh negara H. Lina Chiba tertegun sejenak. Bahkan, dia tidak mengerti apa yang Harvey York kata barusan. Dia hanya mendengar kata-kata Harvey York, biarkan dia menjadi kepala keluarga. Pada saat ini, Lina Chiba menatap Harvey York dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Apa kondisi ini? Apa yang bisa dia dapatkan? Melihat Lina Chiba ekspresi terkejut, Harvey York terus berkata dengan ringan, kamu dengar benar, aku hanya ingin kamu menjadi kepala keluarga Chiba. Kamu orang yang baik. Anda kejam pada diri sendiri dan bahkan lebih kejam kepada orang lain. Selain itu, Anda tidak berada di posisi yang tepat, Anda ditakdirkan untuk terikat dengan saya. Dengan Anda di sini, sebagai pemegang saham utama keluarga Chiba di Shandong, saya sangat lega. Karena, Anda tahu bahwa apakah Anda mengkhianati saya atau berkomplot melawan saya, Anda akan mati pada akhirnya. Bekerja dengan orang-orang pintar seperti Anda baik untuk semua orang. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4948 Lina Chiba sedikit terbuka mulut ditutup pada saat ini. Kebenciannya sebelumnya untuk Harvey York menghilang sepenuhnya, dan digantikan oleh tekadnya untuk pergi bersama Harvey York ke sisi gelap. Tidak ada lagi kebencian dan sarkasme di wajahnya, hanya kegembiraan, Tuan York, terima kasih atas kepercayaan Anda. Hanya saja, saya rasa kemampuan saya tidak cukup, saya khawatir saya mungkin tidak dapat meyakinkan publik. Seperti yang Anda katakan, posisi saya tidak benar, saya khawatir keluarga Chiba di Shandong tidak akan mendukungnya. Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Lina Chiba, dan berkata sambil tersenyum, jangan lupa, saya adalah Master Feng Shui nomor 1 di Jinling. Perhitungan, kamu ditakdirkan untuk menjadi pejabat, dan kamu ditakdirkan untuk berada di atas. Percaya dirilah pada dirimu sendiri. Kembalilah dan bicaralah dengan ayahmu dengan benar. Katakan padanya bahwa jika kamu ingin terus menjadi makmur dan kaya, dan jika Anda ingin terus hidup, maka dengarkan Anda dengan patuh. Dengan begitu, itu baik untuk ketiganya. Lina Chiba melambaikan tangannya dengan tegas, tetapi tidak peduli dengan cederanya, tetapi dengan cepat berkata, Ayuro Tuan Muda York, jangan khawatir. Ayuro saya, kepala keluarga Chiba, pasti tidak akan mengecewakan Anda, pemegang saham pertama dan bos besar di belakang layar. Ayuro setelah berbicara, Lina Chiba dengan cepat berbalik dan pergi. Yang bisa saya katakan adalah, dia benar-benar kejam. Mandy Zimmer menatap adegan ini dengan tercengang. Otaknya sedikit terbakar. Tanpa diduga, Harvey York tidak hanya membuat Lina Chiba mematahkan tangannya hanya dalam beberapa kata. Selain itu, Harvey York telah menjadi pemegang saham utama keluarga Shandong Chiba dengan sangat tidak dapat dijelaskan. Adegan ini konyol tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Harvey York tidak menjelaskan terlalu banyak kepada Mandy Zimmer, tetapi pergi setelah menenangkannya dan kembali ke Jifu Hall. Untuk Harvey York, dia benar-benar tidak terlalu tertarik dengan keluarga Chiba di Shandong. Tapi Pablo Chiba datang ke pintu lagi dan lagi untuk meminta masalah, jadi dia tidak keberatan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Adapun apakah Pablo Chiba akan setuju, Harvey York tidak mengambil hati. Selama Pablo Chiba tidak ingin mati, dia harus tahu bagaimana memilih. Memutuskan, tidak butuh sehari, 2 jam kemudian, Lina Chiba muncul di aula Jifu Hall, dengan tangan terlipat, berdiri di depan Harvey York dengan hormat. Tuan York, ayahku berkata bahwa permintaanmu masuk akal, dan dia sepenuhnya setuju. Aku hanya memintamu untuk membantu orang. Jelas, Lina Chiba saat ini adalah pelayan di depan Harvey York. Dia sering memandang rendah Harvey York sebelumnya, tetapi sekarang dia lebih mengandalkan Harvey York. Harvey York mengambil secangkir teh dan menyesapnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, mulai sekarang, saya adalah presiden dari seluruh grup Chiba, dan saya bertanggung jawab penuh atas semua urusan keluarga Chiba. Lina Chiba terus melaporkan, ayah saya akan pensiun dari ini. Dia tidak bertanya tentang urusan kelompok, dia tidak membuat pernyataan, dan dia tidak membuat keputusan. Bagus. Harvey York mengangguk. Momen penting Presiden Chiba layak untuk dirayakan. Selain itu, ini adalah perjanjian transfer setengah ekuitas grup Chiba, ini adalah setengah dari kontrak transfer aset. Lina Chiba mengeluarkan folder dan meletakkannya di depan Harvey York dengan hormat. Kecuali sumber daya manusia yang tidak dapat direfleksikan dengan cara ini, semua hal lain yang dapat ditransfer dapat ditransfer. Ayahku telah meminta Departemen Hukum Grup untuk menyelesaikan semua formalitas. Selama kamu menandatangani Master York, kamu akan menjadi pemegang saham terbesar keluarga Chiba di masa depan. Harvey York bahkan tidak melihatnya, tetapi menandatanganinya sesuka hati. Tuan York, mengapa Anda tidak meminta pengacara untuk memeriksanya lebih dekat? Lina Chiba sangat terkejut dengan ketegasan Harvey York. Apakah kamu tidak takut kami melakukan trik? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4949 Harvey York berkata dengan ringan, ada banyak uang dan banyak aset tetap.
Bahkan dengan uang ini, orang biasa bisa cukup kaya untuk menyaingi negara. Tapi, apakah Anda melihat saya sebagai seseorang yang kekurangan uang? Lina Chiba tertegun sejenak, tampak aneh. Jadi, tidak masuk akal bagi saya apakah Anda mengadu saya atau tidak. Kalian patuh dan patuh. Mungkin di masa depan, ketika keluarga Chiba kalian menderita, saya masih bisa membantu kalian karena saya adalah pemegang saham utama. Jika kamu menipuku, maka karena aku bisa mendapatkan ayahmu, aku bisa mendapatkan seluruh keluargamu. Bahkan, jika aku mau, aku bisa mengurangi 1 dari 10 keluarga teratas. Memahami. Dalam hal karakter Lina Chiba, jika itu di masa lalu, dia pasti akan melompat dan memarahi Harvey York karena berpura-pura, dan bagaimana Harvey York bisa mengatakan hal seperti itu. Tapi kali ini entah kenapa, Lina Chiba punya intuisi, mungkin yang dikatakan Harvey York itu benar. Selama dia mau, hanya beberapa menit untuk menghancurkan keluarga Chiba di Shandong. Pada saat ini, kelopak mata Lina Chiba melonjak, dan kemudian dia dengan hormat berkata, dimengerti. Terima kasih banyak kepada Master York atas bimbingannya. Selama kamu tahu, Harvey York mengangguk ringan, lalu mengetuk meja dan berkata, Tian Zora. Segera, Tian Zora, yang sedang mengepel lantai, berlari dan berkata, Tuan Patriark, apakah Anda punya instruksi? Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, Anda dan Nona Chiba pergi ke sana dan selesaikan masalah Tuan Chiba. Mendengar ini, Tian Zora menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Patriark, saya belum belajar bagaimana mengembalikan kata-kata, jika saya pergi. Harvey York mengambil sen serigala di atas meja dengan tangannya, menggambar jimat dengan cinabar dan melemparkannya ke Tian Zora. Dia berkata dengan ringan, puasa dan mandi untuk waktu yang lama. Pergi ke rumah Chiba, ubah benda ini menjadi air, dan berikan kepada Pablo Chiba untuk diminum. Masalahnya terpecahkan sendiri. Tian Zora tertegun sejenak, dan berkata, Tuan Patriark, apakah sesederhana itu? Harvey York berkata ringan, tentu saja tidak sesederhana itu. Benda di tubuh Pablo Chiba disebut sa pembungkus naga, yang eksklusif untuk atasan. Banyak pangeran dan pejabat dalam sejarah kuno memiliki gejala yang sama. Terus terang, gejala ini adalah bahwa karakter 8 karakter kuat, tetapi statusnya tidak mencukupi. Sesak di tubuh sulit dihilangkan, dan naga itu secara alami melilit. Sederhananya, ambisi Pablo Chiba terlalu besar, tetapi kekuatannya tidak memungkinkan dia untuk memiliki ambisi sebesar itu. Untuk waktu yang lama, simpul di hati sulit dipecahkan, dan itu secara alami akan berakhir dengan konsekuensi diliputi roh jahat. Ayuro lepaskan beban, kembali kultivasi pikiranmu, beri hormat kepada Sang Buddha, baca kitab suci, ditambah jimatku, masalahnya secara alami akan hilang. Ayuro mendengar kata-kata Harvey York, Tian Zora tertegun sejenak, kemudian dia ingin memahami sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gembira. Adapun Lina Chiba, dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan mampu menunjukkan simpul terbesar Pablo Chiba di hatinya. Karena hubungan dekat antara Lina Chiba dan Pablo Chiba, saya kadang-kadang mendengar dia mengatakan bahwa jika dia berpolitik ketika dia masih muda, dia sekarang akan menjadi salah satu dari 9 penatua. Ini adalah ambisi Pablo Chiba yang tidak manusiawi, tetapi pada saat ini, Harvey York dengan santai menunjukkannya. Hanya dapat dikatakan bahwa fisiognomi Feng Shui Harvey York benar-benar mencapai puncaknya. Tuan York benar-benar luar biasa, Anda dapat melihat intinya secara sekilas. Lina Chiba memiliki ekspresi kekaguman. Tian Zora bahkan lebih bersemangat, leluhurnya idiot. Jangan terlalu senang, naga terjerat ayahmu tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Setiap tahun hari ini, kamu harus datang kepadaku untuk mendapatkan jimat, dan kembali dan meminumnya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4950 wajah Lina Chiba tenggelam, dan dia berkata tanpa sadar, bagaimana jika tidak? Harvey York berkata dengan ringan, aku tidak bisa mati. Tapi Tangled Dragon's Fury akan memasuki tubuh lagi. Kalau begitu selama sisa hidupmu, berbaring saja di tempat tidur dan jadilah sayur. Tapi jangan khawatir, setiap tahun hari ini, aku akan membiarkan Tian Zora pergi ke tempatmu. Jangan khawatir, ini layanan gratis. Paling-paling, Anda dapat mengundang Tian Zora untuk makan dan berhubungan dengan hubungan Anda. Aku pembicara yang baik. Wajah Lina Chiba sedikit rumit, dan dia dengan cepat berkata dengan lembut, terima kasih, Tuan Muda York. Dia jarang pintar, dan dia sangat jelas tentang tujuan Harvey York. Mulai saat ini, keluarga Chiba di Shandong seharusnya tidak mau bergaul dengan Harvey York. Lagi pula, jika Pablo Chiba ingin terus hidup dan hidup lebih baik, dia hanya bisa mengandalkan Harvey York. Namun, Lina Chiba tidak terlalu muak dengan hal-hal ini. Dia terlalu mendadak untuk mengambil posisi kali ini, dan dia ditakdirkan untuk ditentang oleh keluarga Chiba. Tapi tangan ringan Harvey York memungkinkannya untuk menggenggam garis hidup Pablo Chiba. Kemudian Pablo Chiba secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya di posisi atas dan duduk dengan kuat. Sederhananya, beberapa kata Harvey York berkibar, mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya menjadi hujan, seluruh keluarga Chiba, atau harus dikatakan, seluruh Shandong telah berubah.
Lina Chiba tidak bisa mengerti mengapa pria seperti itu begitu rendah hati. Masuk akal bahwa orang seperti dia harus berdiri di puncak negara H. Muda dan muda teratas dari 10 keluarga besar tidak dapat dibandingkan dengan dia. Dia bahkan dapat dibandingkan dengan pelatih kepala legendaris SWAT Camp dan perwakilan dari Martial Alliance York. Segera, Tian Zora mengikuti Lina Chiba untuk pergi. Tapi dia masih sedikit tertekan dan berkata, Tuan Patriark, mengapa Damian Huo dan Yuli Sidu tidak pergi ke hal-hal sepele seperti menjalankan tugas, mereka juga bisa melakukannya. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, Yuli Sidu dan Pangeran Sidu berasal dari keluarga Sidu yang tertutup, dan Damian Huo dari keluarga Huo yang tertutup. Hanya kamu cucu Chiba Tianzeng, tetapi kamu tidak bangga. Beri kamu kesempatan untuk mendapatkan ketenaran di antara para raksasa, dan kemudian menjual beberapa bantuan kepada keluarga Chiba yang tersembunyi. Apakah itu tidak baik? Tian Zora tertegun sejenak, lalu bersemangat, Tuan Patriark, Anda sangat baik kepada saya. Mulai sekarang, aku akan menjadi anak kudamu. Apapun yang kamu ingin aku lakukan. Gulungan. Harvey York merinding dan menendang Tian Zora dengan satu tendangan. Dalam beberapa hari ke depan, Jinling ditakdirkan untuk bergolak. Pertama, tersiar kabar bahwa keluarga penyendiri Chiba di Jinling, yang sedang memulihkan diri dari penyakit, dia akan mati setelah menderita mantra jahat, dan kemungkinan besar keluarga Chiba akan memiliki perseteruan internal yang tak ada habisnya. Tapi aku tidak pernah membayangkan itu Tian Zora, yang dikenal sebagai Little Celestial Master, akan menyelamatkan Pablo Chiba dengan satu orang dan satu karakter. Kemudian, untuk sembuh dari penyakitnya, Pablo Chiba menyerahkan posisi tersebut kepada Lina Chiba, dan mengumumkan kepada publik bahwa dia akan mendukung penuh Lina Chiba untuk mengambil posisi tersebut. Untuk sementara, baik Lina Chiba dan Tian Zora menerima banyak perhatian. Bahkan nama Tian Zora pernah disematkan di kepala Harvey York. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah Master Feng Shui pertama yang sebenarnya di Jinling. Ledakan. Ketika Jinling bergejolak, di ruang tamu halaman berbeda dari keluarga Hoffman Jinling, Araceli Hoffman melemparkan cangkir air Geyao yang lembut ke tanah dengan jentikan tangannya. Porselen, yang telah diturunkan selama ribuan tahun, meratap, dan dupa menghilang seperti ini. Andrea Rowling dan Fatih Kuilanlan di samping tidak berbicara, tetapi meminum sampannya di tangan mereka dengan ekspresi muram. Maksudmu, Lina Chiba, yang awalnya mencari masalah dengan Harvey York, tiba-tiba mengambil alih. Dan kemudian putus dengan kita sepenuhnya. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.